Itu Pak. Ya, kalau udah teknisnya, nah di sini Pak masuk kepada ilmu syariatnya fikih, sholat, itu Pak. Monggo silakan berbeda pendapat, ya, atau mungkin teknis menyembelih, itu Pak. Teknis menyembelih, yang satu menekankan sekali gorok, grek, gitu ya Pak. Ya, yang satu boleh grek, tapi asalkan nempel goloknya. Ya, Imam Syafi'i itu Pak ya. Coba Bapak kalau jalan-jalan ke Mesir, ke Timur Tengah lainnya, nggak usah jalan-jalan sekarang mah canggih. Coba buka di Android, ya, di YouTube, pemotongan di Mesir, pemotongan hewan kurban di Mesir. Jangan kaget Pak, pakai pisau seujung jari ini, motongnya seret, diulang-ulang kayak motong kertas belum putus, seret. Bapak ngebayanginnya, ya Allah, batal ini, atau nggak sah ini. Tuh, makanya Pak pentingnya kita, ya, ulama bilang safir tajid iwadon amman tufarikuhu, ya, merantaulah kalian, melangkahlah kaki kalian. Kenapa? Dengan melangkah Pak, wawasan akan tambah, saudara tambah banyak. Ya, terus semuanya ada ilmu tambah banyak. Yang membuat jumud itu kita Pak, seperti kodok di dalam tempurung, udah ngerasa bener aja. Paham ya? Tuh. Jadi kalau kita ya saya Pak, semua negara itu di YouTube yang belum saya kunjungi, belum pernah melihat pemotongan, saya tulis itu di YouTube, pemotongan hewan kurban di Irak, pemotongan hewan ini bagaimana gitu. Nanti baru lari ke fikih. Di Irak fikihnya imam siapa? Oh berarti cocok gitu. Di Mesir fikihnya imam siapa? Cocok, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak, baik, malam hari ini kita akan mengkaji tematik Bapak-Bapak. Ini menyongsong bulan yang penuh dengan keunikan, kalau bahasa kita penuh dengan kebaikan. Ya, kita ngaji babun fi fadli ashri Dzulhijjah. Bab tentang, ya, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah sebentar lagi. Sekarang masuk malam 17 Dzulqa'dah. Betul Pak ya? Ya. Betul tahu atau betul-betul aja nih? Ya, betul aja ya. Ya, oh iya gitu. Kemarin bulan purnama, ya, jelas sekali. Jadi pertengahan, sekarang udah masuk malam 17 karena tanggalan Islam itu diawali dengan terbenamnya matahari, kemudian munculnya bulan sabit atau bulan biasa, ya, kecuali di awal bulan, ya, bulan sabit, maka sudah bergeser waktu atau tanggal. Lain halnya kalau tanggalan miladiyah, nanti nunggu pukul 00 dini hari, karena barometernya adalah matahari dini hari, ya. Kita udah masuk hari apa nih sekarang Pak? Tadi apa? Minggu, Senin. Kita sudah masuk hari Senin. Tapi kalau tanggalan Masehi ini baru malam Minggu, malam Senin. Diawali ruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamil amali fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari, ya, kita beramal ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di selain hari ini, melebihi hari-hari ini. Hari ini maksudnya bagaimana? Ya, yakni dijelaskan Pak, ya, diterangkan al-ashru, yang 10. Ada kalimat alif lamnya Pak.
al-ashru, yang 10 maksudnya. Yang 10 itu apa maksudnya? Ya, yang 10 itu apa maksudnya? Diterangkan di dalam tafsir, qala ahlu tafsir fi qaulihi wa wa'adna Musa thalasina lailatan wa atmamnaha bi ashrin. Dan kami berjanji kepada Musa akan apa? Kitab Taurat diberikan kepadanya selama 30 malam. Wa atmamnaha, dan kami sempurnakan bi ashrin, dengan 10 hari. Jadi total 40 hari. Nah, kalimat ashrun di situ atau ashrin di situ, innaha, sesungguhnya al-ashr yang dimaksud 10 tadi, al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, insyaallah Pak, sekitar berapa minggu lagi? Kalau sekarang tanggal 17, ya 2 mingguan lagi ya. Ya kurang lebih 2 minggu jalan. Ya, akan datang, akan tiba tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, sekarang kita pahami dulu Dzulqa'dah. Sekarang Dzulqa'dah Pak ya. Apa artinya Dzulqa'dah? Ayo. Apa artinya Dzulqa'dah? Pokoknya Bapak-bapak, kalau kita pengen bekerja benar, bekerja hasilnya mantap, ya pegang rumusannya nih, nggak mungkin meleset. Pahami dulu definisi pekerjaan kita itu Pak. Apa aja pokoknya. Puasa, pahami dulu arti puasa apa. Ya. Kemudian ngaji, apa ya definisi ngaji itu. Masjid, apa definisi masjid itu? Ya, masjid itu tempat sujud artinya Pak. Orangnya sajid, amalannya sajadah. Ya, sajadah kan kita pahamnya yang dipakai untuk sholat ini Pak ya. Ya. Nah, jadi Bapak, kalau kita udah memahami masjid adalah tempat sujud, niscaya orang yang ke masjid itu bakal benar Pak. Malu gak kira-kira Pak orang ke masjid ngomongin orang di pojokan sono? Misalnya, malu atau tidak? Kalau udah tahu definisinya, ya, sesuai atau tidak Pak? Masjid tempat sujud, tunduk kepada Allah. Terus misalnya ada orang ke masjid bertiga berempat untuk tujuannya ngomongin orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya kalau misalnya Pak RW dengan 3 RT kemudian ke masjid membahas ada satu warga, misalnya warga ini maling, ya kemudian dibahas, Pak RW mohon maaf warga kita bernama si Fulan, dia nyolong terus, sekarang kami sudah punya bukti gini-gini nih. Kalau itu boleh, ya kalau seperti itu boleh, bisa dipahami Pak ya. Tidak semua ngomongin orang itu salah, ya tidak semua membuka aib orang itu salah di depan pengadilan. Ya, kita jadi saksi mahkota. Ada pemerkosa, kita melihat langsung. Iya Pak, saya melihat langsung si Fulan memperkosa si Fulanah, begitu. Keburukannya kita ungkap, boleh, berpahala seperti itu. Ya, kayak tadi maling misalnya tetangga kita atau warga, tujuannya untuk apa? Untuk supaya tidak jatuh lagi korban-korban selanjutnya. Dibolehkan Pak. Tidak semuanya ghibah diharamkan, tidak semuanya ngomongin orang diharamkan. Nah, kalau misalnya ngomongin orang yang sia-sia di masjid, ketika kita sudah paham definisi masjid adalah tempat sujud, maka apa? Semestinya kita malu. Ya Allah, seberada di rumahmu ini bukan sujud kepadamu, malah menentangmu. Sehingga kita akan lurus Pak, benar. Rumah, bait artinya apa? Tempat menginap, tempat beristirahat. Nah, kalau kemudian di rumah kita tidak istirahat, tidak tenang, maka ada yang salah. Ya, gitu aja Pak definisinya. Ya, pokoknya kalau orang memahami definisi dari sebuah pekerjaan yang dia lakukan, maka apa? Cesplang dah hasilnya. Itu Pak ya. Nah, kemudian Bapak, Dzulqa'dah artinya memiliki. Qa'dah kata dasarnya dari qa'ada yaqudu qa'adatan. Nanti ujungnya ada maq'ad. Ya, qa'dah artinya duduk, maq'ad artinya apa? Tempat duduk. Tempat duduk yang bagaimana? Bangku tapi panjang. Yang biasa ada di tukang bakso. Itu maq'ad. Nah, kalau itu tuh yang satu tuh yang buat duduk satu orang, ya, kalau orang Betawi bilang bangku semata, artinya duduk sendiri.
Itu namanya kursi bahasa Arabnya Pak ya. Ya, jadi maq'ad itu yang panjang. Dzulqa'dah, boleh bacanya Dzulqa'dah, boleh bacanya Dzalqa'dah, boleh bacanya Dzilqa'dah. Demikian Dzulhijjah, Dzalqa'dah, Dzilhijjah. Di sini fi fadli asyri Dzilhijjah. Nanti tergantung kalimat sebelumnya, itu ilmu nahwu tentunya, grammarnya bahasa Arab. Nah, jadi Bapak memiliki duduk atau punya duduk maksudnya gimana? Ya, maksudnya adalah gencatan senjata. Jadi Dzulqa'dah itu adalah bulan yang memiliki atau terjadi di dalamnya gencatan senjata. Itulah Dzulqa'dah. Nah, kalau Dzulhijjah, bulan yang memiliki apa? Ada perhelatan ritual ibadah haji di dalamnya. Itu Pak. Ya, maksudnya apa gencatan senjata Dzulqa'dah ini sekarang? Jadi gini Pak, orang Arab itu dulu suka tempur, baik antara kabilah satu dengan yang lain, atas nama kesukuan atau atas nama agama, Islam dan non-Islam, kafir lah gitu Pak ya. Ya, uniknya gentleman, kesatria mereka diakui. Ya, perang itu Pak, pedang ketemu pedang, tangan ketemu tangan. Ya, kalau sekarang kan dengan kecanggihan dari jarak jauh, sniper ya ketemu sniper yang tidak nampak jasadnya. Apalagi sekarang detik-detik ini nih, ya ini perang proxy war, ya perang proxy, perang di mana senjata diganti bukan lagi senjata api, pasukan diganti bukan lagi manusia yang bergerak, tapi apa? Virus. Itu Pak. Tambah kemari tambah canggih Pak. Kalau kita nggak update, nggak mau memperbaiki kualitas ya, pemikiran kita bakal ditelan Pak oleh kecanggihan yang ada saat ini. Karena apa? Tidak sedikit orang yang canggih otaknya, kemampuannya, kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Gitu Pak. Nah, jadi ketika terjadi pertempuran di tanggal 30 Syawal, anggap Syawal itu sampai 30. Ya. Kapan pertempuran terjadi? Dari tanggal 1 Syawal sampai akhir Syawal. Nah, anggap tadi sore itu 30 Syawal. Habis asar masih terjadi peperangan. Tang teng pokoknya. Nah, ketika matahari akan terbenam, apa yang terjadi? Semua menyadari, stop. Ya, mulai gencatan senjata. Yang kafir pun, yang kabilah non muslim pun, mereka memahami orang Islam sekarang masuk ke Dzulqa'dah. Mereka punya PR, pekerjaan, mempersiapkan diri untuk apa? Perhelatan ibadah haji. Sehingga apa? Dihormati Pak, dihargai itu. Monggo atur. Ya, untuk kalian yang akan melakukan ibadah haji silakan diatur. Bukan sekarang saja Pak persiapan dilakukan. Dulu pun ya. Karena ibadah haji itu ibadah yang membutuhkan tempat. Kalau sekarang mungkin karena memang sudah lebih canggih, lebih banyak juga jamaahnya jutaan, 3 juta kurang lebih dari seluruh dunia, sehingga apa? Ya, sebulan 2 bulan bahkan lebih daripada itu, hampir segenap tenaga kerja luar negeri diarahkan ngapain? Membersihkan tenda-tenda yang 1 tahun tidak pernah dipakai. Di mana? Di Mina, di Muzdalifah. Kemudian apa? Membawa kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamroh. Itu Pak. Menyiapkan WC, toilet yang 1 tahun tidak pernah dipakai, ya, disiapkan air, tangki-tangki air diisi, dicuci, diisi dan seterusnya. Ya, pokoknya semua persiapan untuk menyambut tamu-tamu Allah. Nah, jadi Bapak persiapan tuh luar biasa. Hotel-hotel juga sama. Ya, hotel-hotel lantainya bukan lagi ya 20-30 Pak. Ya. Tower Zam-Zam itu tingginya ya 600 sampai 700 meter Pak, menjulang tinggi. Jadi luar biasa, ada 8 hotel di dalamnya. Persiapan ini Pak, persiapan mereka. Dulu juga sama, ada persiapan. Meskipun mungkin jumlah jamaah haji tidak sebanyak saat ini, tapi saat itu kesulitan juga ada, tingkat kesulitan. Maka butuh persiapan. Maka Dzulqa'dah disebut bulan terjadinya atau adanya gencatan senjata, tidak boleh lagi perang. Ya, sampai kapan? Sampai Muharram selesai. Sampai Muharram selesai. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 36. Minha, dari 12 bulan, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Hurum itu bisa artinya suci, hurum bisa jadi haram.
Haram terjadinya apa? Kezoliman, baik pada diri kita atau orang lain. Apa saja 4 bulan ini? Salah satu sardun wa wahidun fardun. Yang 3 bermata rantai, yang 1 berpisah. Yang bermata rantai itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulhijjah ini akhir tahun, Muharram awal tahun. Sedangkan yang 1 berpisah, Rajab. Di 4 bulan ini tidak boleh ada terjadi peperangan, Pak. Fala tazimu fihinna anfusakum, dan tidak boleh terjadi perbuatan zolim kepada siapa? Diri kita, Pak. Diri kita sendiri nggak boleh terjadi di 4 bulan ini. Opposite understandingnya, pemahaman terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau menzolimi diri sendiri aja nggak dibolehkan, apalagi menzolimi orang lain. Itu, Pak. Makanya benar-benar dipatuhi dulu, Pak. Kalau sekarang, Pak, udah acak kadul bahasanya dah. Ya kayak ISIS itu katanya Islam, kapan aja dibunuhin itu orang. Ya, bahkan nggak jelas yang dibunuhi orang Islam juga. Ya, makanya banyak mempertanyakan kemudian ISIS itu sebenarnya pejuang Islam atau bukan sih? Begitu, Pak. Belum lagi mereka yang mohon maaf kafir lah, tentara-tentara non muslim baik dari Amerika dan sebagainya, agresi kemana? Afghanistan, ke Irak dan seterusnya, enggak melihat itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ayo aja. Ya, seperti itu, Pak. Kalau Israel nggak usah dibahas, Pak. Memang karakternya itu sudah digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Isra. Ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ayat tentang penghancuran Yahudi. Ya, di ayat 4, 5, 6, 7 dan 8-nya. Itu, Pak. Ya, mereka sekarang lagi menggali lubang mereka, Pak. Mereka merampas sedikit demi sedikit Palestina. Tujuannya untuk apa? Punya tempat. Agar apa? Nanti pada saatnya ya, Allah turunkan lelaki-lelaki yang kokoh, tangguh, kuat yang akan masuk ke rumah-rumah. Ya, mereka nggak usah lagi mereka pergi ke London, nggak usah lagi mereka pergi ke Eropa mana untuk mencari orang Yahudi. Mereka sudah pada satu titik, dibantai habis nanti. Sekarang mereka berjaya, gitu, Pak. Nah, jadi karakter-karakter mereka itu karakter pengkhianat, Pak. Artinya mudah sekali ya melupakan janji. Ya, ini gencatan senjata aja yang mereka buat sendiri. Setelah 11 hari terjadi pertempuran dengan Hamas, kemudian setelah sudah ganti perdana menterinya, ya langsung membombardir Palestina. Itu, Pak. Nah, jadi karakter mereka seperti itu ya, sudah tidak lagi seolah-olah berwibawa 4 bulan ini di hadapan mereka. Ya, jazakumullah. Kalau dulu betul-betul berwibawa, Pak, 4 bulan ini. Nah, setelah itu baru Dzulhijjah atau Dzulhijjah, artinya bulan, artinya nih, Pak, ya, bulan yang di dalamnya ada amalan ibadah haji. Gitu, Pak. Amalan ibadah haji. Meskipun tahun ini dari Indonesia tidak ada amalan ibadah haji, tapi tetap Dzulhijjah itu tidak berubah artinya. Ya, Indonesia tidak mengirim jamaah haji, Pak, tapi di sana tetap ada yang melaksanakan ibadah haji. 60.000 kalau tidak salah, ya 60.000 jamaah haji yang ditentukan. Dari mana saja? Ya, dari orang Saudi sendiri dan dari tenaga kerja atau orang-orang luar negeri yang memang tinggal di sana dalam rangka tugas dan sebagainya. Setelah apa? Ya, dilakukan seleksi yang begitu ketat, persyaratan, prokes dan seterusnya. Baik, setelah kita memahami Bapak-bapak arti Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, sekarang kita masuk ya ke 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hadis tersebut yang tadi saya bacakan lanjut. Qalu, sahabat bertanya. Tadi kan Rasulullah bersabda tidak ada hari di mana orang beramal ibadah di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari yang 10 ini. Hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah taala?" Apakah jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amalan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Itu pertanyaannya. Jihad, perang di medan tempur bela agama Allah, apakah enggak bisa juga mengalahkan amalan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Qal walal jihadu fi sabilillah. Ya, tidak. Meskipun jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah, bela agama Allah, tetap
tidak bisa menyaingi amalan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Illa, nah ini istisna Pak. Ini istisna, artinya pengecualian. Seperti kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Illa, nah illa di situ Pak, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu istisna namanya. Kalau dalam ilmu nahunya, grammar bahasa Arabnya, pengecualian. Rasulullah menjawab tidak. Meskipun jihad di jalan Allah tidak bisa menyamai amalan ibadah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun, ya seseorang, kharaja binafsih, keluar dengan jiwa raganya, wa malih, harta bendanya. Apa yang terjadi? Falam yarji min dzalika bisyai'in. Ya, jadi dia udah keluar Pak, keluar di jalan Allah, membawa jiwa raga, harta bendanya, dan yang terjadi dia nggak pulang Pak, nggak ada yang kembali, harta bendanya habis, bahkan dia gugur di medan tempur atau gugur dalam perjuangan. Nah kalau seperti itu Pak, kata Rasulullah, baru bisa ngimbangin amalan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa an Jabir ibni Abdullah, dan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari ahabbu ilallah, yang lebih dicintai, wa afdalu min ayyamil asyr, dan lebih utama daripada hari yang 10. Ya, yang 10 maksudnya 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini kita belum bahas amalannya Pak. Ini baru bahas hadisnya dulu nih. Ya, emang amalannya apa sih di 10 hari pertama sehingga begitu mantepnya? Ya, di sini dikatakan wala mithluhunna fi sabilillah. Sampai pun jihad di jalan Allah tidak bisa menyamai Pak. Qal wala mithluhunna fi sabilillah. Ya, Rasulullah mengatakan walaupun jihad di jalan Allah tidak bisa menyamai, illa rajulun aqara jawadahu wa aqara wajhahu fi sabilillah. Hampir mirip, cuma beda kalimat saja, beda diksi dan narasi. Karena bahasa Arab itu ada satu kata ya artinya satu tapi bahasa Arabnya banyak. Nah disingkat kecuali ya seseorang atau siapapun yang dia mengerahkan harta bendanya, jiwa raganya, tuntas semuanya, hartanya habis, kemudian gugur juga, pokoknya hancur-hancuran dah. Ya, dari kasat mata begitu Pak. Nah kalau seperti itu baru bisa bersaing dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Lalu apa amalan di 10 hari pertama, khususnya di bulan Dzulhijjah yang dimaksud? Apa aja Pak kira-kira? Ayo, amalannya di 10 hari pertama. Puasa. Ya. Puasanya sampai kapan Pak? 10 hari semua itu? Hah? Ya, 10 hari semuanya itu? Sampai tanggal 9. Jangan coba-coba puasa tanggal 10. Ya, udah lapar, udah letih, digetok betul itu sama malaikat nanti. Ya. Ya, itu Pak ya. Jangan dutrun aja Pak. Ya. Ya, kalau ada palang begini Pak artinya nggak boleh lewat. Ya, atau nggak boleh dikerjakan, jangan dikerjakan. Jadi Bapak, puasanya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 8 dan 9. Ya, 1 sampai 7 masih ada terjadi perbedaan pendapat. Itu biasa itu Pak. Pokoknya kalau dalam fikih Bapak-bapak camkan baik-baik, jangan pernah merasa paling benar. Ya, yang puasa 10 hari pertama atau 9 hari pertama khusus sampai tanggal 7 itu orang-orang yang salah fatal. Kalau dia bilang begitu Pak, bid'ah. Itu repot Pak orang itu. Ya, dia yang salah fatal itu Pak. Ya, orang yang sholat subuh tanpa kunut itu salah fatal. Itu yang bilang itu Pak, dia yang salah fatal itu Pak. Kalau dalam fikih Pak, nggak ada bahasa kesalahan fatal. Karena fikih itu artinya paham atau pemahaman. Paham itu bisa berkembang. Itu Pak. Yang baku itu apa? Ya di bab usul. Seperti rukun iman, rukun Islam, itu baku itu Pak. Sampai kapanpun nggak bisa berkurang 5,5 atau jadi 6 itu rukun Islam, nggak jadi 7 atau 6,5 itu rukun iman, nggak bisa gitu Pak. Ya kalau udah teknisnya
Nah, di sini Pak masuk kepada ilmu syariatnya fikih, salat itu Pak. Monggo silakan berbeda pendapat ya, atau mungkin teknis menyembelih itu Pak, teknis menyembelih yang satu menekankan sekali gorok grek gitu ya Pak ya, yang satu boleh grek tapi asalkan nempel goloknya ya. Imam Syafi'i itu Pak ya. Coba Bapak kalau jalan-jalan ke Mesir, ke Timur Tengah lainnya, nggak usah jalan-jalan sekarang mah canggih. Coba buka di Android ya, di YouTube pemotongan di Mesir, pemotongan hewan kurban di Mesir. Jangan kaget Pak, pakai pisau seujung jari ini motongnya seret diulang-ulang kayak motong kertas belum putus, seret. Bapak ngebayanginnya ya Allah, batal ini atau nggak sah ini. Tuh, makanya Pak pentingnya kita ya, ulama bilang safir tajid iwadon amman tufarikuhu ya, merantaulah kalian, melangkahlah kaki kalian. Kenapa? Dengan melangkah Pak, wawasan akan tambah, saudara tambah banyak ya, terus semuanya ada ilmu tambah banyak. Yang membuat jumud itu kita Pak, seperti kodok di dalam tempurung, udah ngerasa bener aja. Paham ya? Tuh. Jadi kalau kita ya saya Pak, semua negara itu di YouTube yang belum saya kunjungi, belum pernah melihat pemotongan, saya tulis itu di YouTube, pemotongan hewan kurban di Irak, pemotongan hewan ini bagaimana gitu. Nanti baru lari ke fikih. Di Irak fikihnya imam siapa? Oh berarti cocok gitu. Di Mesir fikihnya imam siapa? Cocok dan seterusnya. Nah, jadi Bapak, fikih itu seperti itu. Ya, kalau ada yang pokoknya ada pesan saya, bahasa pesan nih Pak ya. Jangan saklek dalam konteks fikih. Udah, insya Allah umat bisa bersatu. Ya, supaya tidak saklek, kita banyak wawasan, gitu Pak. Jadi jangan lihat yang agak beda dengan kita salah, gitu ya, salah, gitu Pak. Nanti ujung-ujung sakit hati Pak sesama kita, betul ya? Ya, saya nggak ngatung, yang ngatung nggak mau jamaah dengan saya, sakit hati Pak hati saya. Ya Allah, sudah seburuk apa diri saya ini? Saya juga mukmin, darah saya tauhid, hanya gara-gara celana mungkin beda. Nah ini Pak, ya paham ya? Udah bersatu. Nah nanti yang saya begini, kemudian yang dia begini, udah nyantai aja, gitu Pak. Bahkan saya pernah sholat, ya saya imam, dia makmum, tapi dia dengkulnya lebih panjang, ya, tasyahudnya, telunjuknya begini Pak, dia lebih dulu. Saya belum begini, dia udah begini, ya terus kakinya ini apa nih ya, jari kakinya emang orang yang lebih tinggi, lebih panjang semua. Ya, ketika duduk tasyahud itu yang nampak sekali. Ya saya pun sampai berpikir, ini yang imam gua apa dia? Ya, jadi nggak khusyuk dah saya. Ya, tapi kita terima, kita punya keyakinan esensinya ini sholat jamaah. Tadi dari awal saya yang dijadikan imam, ya. Maksudnya gini Pak, bukan komat imam, tadi sholat dulu sendiri, dia datang, kemudian itu, ya kalau dari awal komat enak Pak. Ya intinya dia mempercayai diri saya jadi imam, itu saja sudah saya pegang, tenang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah kita hargai, karena biasanya mereka nggak mau salaman, ya sudah, ya kita duduk seperti tasyahud biasa, kemudian zikir diem-dieman, dah ya ya udah selesai, kemudian sholat ba'diyah. Nyantai Pak. Jadi ya kita kalau udah tahu titik-titik di mana kita harus bersatu, di mana kita harus ada perbedaan, nah itu fikih Pak maksud saya. Ya kita akan legowo insyaallah. Nah kemudian Bapak-bapak, amalan-amalan yang ada di dalamnya adalah puasa. Ya, puasa. Kalau tanggal 8-nya, tanggal 9-nya, tanggal 8 yaumut tarwiyah. Ya, yaumut tarwiyah. Tanggal 9-nya itu yaumu Arafah. Tanggal 10 haram berpuasa. Ini jangan dutrun aja mentang-mentang 10 pertama bulan Dzulhijjah puasa terus. Ya, tanggal 10 itu Pak yaumun nahr, yaumul adha. Kenapa disebut tanggal 8 Dzulhijjah itu dengan yaumut tarwiyah? Ya, apa artinya yaumut tarwiyah? Ro'a yaro ru'yatan wa tarwiyatan, artinya melihat. Sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 99, 100, 101,
Ya, falamma balagu ma'usa ya qol ya bunayya inni aro fil manam anni adbahuk panzur madza taro. Tuh, taro. Nah, di sini ro'a ya ru'yatan, wahai anakku, dalam tidurku aku bermimpi melihat kau, aku disuruh menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya qala ya abatif almatu marwahi bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku tergolong dari golongan orang-orang yang bersabar. Kalimat tarwiyah itu diambil dari kata-kata ro'a yara ru'yatan wa tarwiyatan, artinya melihat, maksudnya menganalisa. Apa yang dianalisa? Nabi Ibrahim bingung, Pak, ini tadi malam setan yang nyuruh atau Allah yang mimpi? Tuh Pak, mimpi. Anggap ini malam tanggal 8 nih Pak, besok pagi itu tanggal 8, Nabi Ibrahim bengong aja, bahasa kita Pak, mikirin itu mimpi dari Allah atau bukan ya. Zuhur tiba, asar masuk, maghrib tiba, isya tidur, setelah itu mimpi lagi Pak, udah masuk tanggal 9 kan ya, besok malam itu ya, anggap tanggal 9 Dzulhijjah, mimpi lagi Pak. Tanggal 9-nya ya, berarti hari Selasa. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim arafa ya'rifu arafatan wa ma'rifatan fahuwa arifun, orangnya arif. Tuh, ada Pak Arif di sini? Ya. Ya. Jadi arif arafah di sini maksudnya apa? Mengetahui, meyakini. Nabi Ibrahim setelah seharian mikirin itu mimpi dari Allah atau dari setan, bisikan Allah, perintah setan atau perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim di tanggal 9-nya setelah mimpi yang kedua kali yakin ini dari Allah. Tuh, yakin Pak, arafah yarifu arafatan. Maka kemudian masuk sore hari, terbenam matahari, masuk tanggal 10. Kalau kita di sini takbiran Pak ya. Ya, maka apa? Disebut yaumul adha. Adha itu apa? Penyembelihan. Yaumun nahr. Nahr itu apa? Fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar itu artinya apa? Di mana kalung diletakkan, ya itulah nahr. Ya, artinya leher. Kalung ditaruh di mana Pak kalung? Ya, itu bahasa Arab Pak, mantapnya, hebat bener bahasa Arab itu. Ya, nahr itu diterjemahkan dalam kamusnya di mana kalung diletakkan. Liontinnya jatuh gitu Pak. Di sini kalungnya di mana diletakkan? Di mana kalung diletakkan? Itulah nahar. Nggak mungkin kalung itu di tangan Pak. Gelang namanya di sini, gitu ya. Kalau di jari cincin namanya. Nah, kalau kemudian kalung diletakkan di leher, nah, di sinilah Pak. Makanya kemudian memotong sapi ada aturan mainnya. Ya, berapa jari dari telinganya, ada aturan mainnya. Ya, kalau kemudian rongga yang terputus 3 tentunya semuanya sepakat, rongga udara, rongga darah, rongga makanan. Itu Pak. Kalau nggak terputus satu darinya, sulit matinya itu sapi. Dan adanya semua itu di leher. Wanhar. Itu artinya penyembelihan Pak. Ya, jadi Bapak, tanggal 10 Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan penyembelihan, dilanjutkan 112-nya. Ya, 102-nya ya, falamma aslama, ketika keduanya sudah berpasrah diri, Nabi Ibrahim ya dengan pisau yang tajam, Nabi Ismail merebahkan tubuhnya di atas batu. Falamma aslama watallahu lil jabin, pisau sudah menempel ya. Wanadainahu, terdengar panggilan, kami yang memanggil, kata Allah, seruan. Ayya Ibrahim, hei Ibrahim, Allah yang menyeru. Qad shaddaqtar ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu. Ya, dan seterusnya Pak. Intinya kemudian ini inna hadzal balaul azim, balaul mubin, ini ujian yang sangat dahsyat Ibrahim, tapi kau mampu melakukannya. Maka kami wafadainahu bidzibhin azim, kami ganti sesembelihanmu Ismail tadi dengan apa? Kibas ya, kambing yang besar. Itu Pak, ini pelajaran buat yang mau kurban ya, jangan nungguin tanggal 10 nyari sisa kambing ya. Ya kalau sekarang masih mikir-mikir ya,
mahal sekarang, mahal. Entar kalau bisa tanggal 10, iya tukang kambing juga pinter. Ya, tukang kambing juga pinter. Ya kalau tanggal 10 masih ada kambing bagus dipisahin. Ya kambing jelek-jelek ya murah betul. Ya tapi apa gudigan, matanya sebelah begini tuh. Ya. Ya, yang pincang itu ya. Ya, Bapak-bapak, filosofinya itu kan kendaraan kita, Pak. Itu nanti jadi kendaraan kita. Masa mau Bapak punya kendaraan yang mogok-mogok terus di sono? Ya, ya, cobalah satu orang satu ekor sapi, sehingga apa? Anggap itu apa namanya, kontainer atau apa yang gede itu, atau mungkin Lamborghini gitu ya, nyebrang Shiratul Mustaqimnya mantep, wes langsung gitu. Ini beli yang doyok-doyok, ya, 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 ya. Kemudian tapi ya tetap Pak, yang namanya jamaah itu pinter jawabannya. Enggak Pak Ustadz, saya ini senang kendaraan jadul. Ya, senang kendaraan jadul yang tahun 40 begitu, yang onder dealnya pun udah nggak ada gitu. Ya udah dah, nggak akan putus-putus berdebat sama jamaah itu. Intinya pelit, ya pantat kuning, buntut gasiran, koret, medit, ya. Ya itu Pak, ayo kita berikan yang terbaik Pak, sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan yang terbaik sebagai panutan kita. Nah kemudian Bapak apa lagi amalan di 10 hari pertama ini? Ya itu tadi kurban ya, udhiyah di 10-nya. Jangan puasa. Kenapa? Karena di 10 Dzulhijjah itu Pak, jamuan besar-besaran dari Allah. Ya, jamuan besar-besaran dari Allah. Untuk siapa? Seluruh hambanya. Ya, tanpa terkecuali, nggak pakai kecualian Pak. Ya, artinya apa? Boleh nggak non muslim yang ada di lingkungan Khairul Ummah ini mendapatkan daging kurban? Sangat boleh, sangat boleh. Itu Pak. Dan kalau bisa Pak, penuhi warga di sini dapat semua. Makanya berusaha setiap tahun kita meningkat. Ini tiap tahun kerjaannya apa? Nungguin kupon terus, nanyain kupon terus, nggak pernah nanya. Sapi nomor 3 udah ada, udah lengkap belum Pak DKM? Ya begitu Pak, nanya sekali-kali, belum, kurang 2 orang. Ya udah, saya nomor 1, anak saya nomor 2-nya, maksud lengkap udah. Begitu kan enak gitu. Atau kalau perlu, sapi nomor berapa sekarang Pak atau DKM? Nomor 3, kurang 2 orang lagi. Kalau gitu saya sapi nomor 4 aja, sendiri, sekeluarga. Begitu Pak. Ya jadi luar biasa. Ya ini beli motor kuat, ya beli mobil kuat, meskipun angsuran itu kuat. Pas Idul Adha kambing cuma 3 juta, ya mikir-mikir, ujung-ujungnya kuatnya beli areng doang, ya. Ya, ya, sama tusukan sate gitu ya, ya. Udah Pak Hanipan, saya udah ada areng di rumah, ya. Udah ada tusukan sate, ya. Dagingnya ya dari Pak Hanipan lah, Pak RW. Aduh, umat Islam kalau begini Pak, kapan mujayanya? Gitu. Ayo Pak, ya nggak apa-apa Pak, ya kita sentilin aja gitu dah. Ya, usini wa iyyakum Pak. Kalau udah berkurban tiap tahun Pak, rasa bawaannya itu Pak, kalau nggak kurban ada yang hilang. Kenapa Pak? Karena di hari Idul Adha mungkin ada warga di sini nggak mau kurban, tapi dia berniat mengumpulin anak yatim 1000 orang. Setiap anak yatim dikasih 1 juta per orang. Berarti 1 M Pak ya? 1 M itu Pak. Nah, bagaimana pahalanya kalau dibandingkan dengan orang yang kurban hanya 3 juta? Di hari Idul Adha maksudnya. Di Ayyamut Tasyrik maksudnya 10, 11, 12, 13. Rasulullah sendiri yang menjawab Pak. Nah ini salah satu jawabannya. Tidak ada amalan yang melebihi, ya. Maksudnya apa? Di tanggal 10-nya ya melebihi daripada ibadah kurban. Banyak dalilnya Pak. Jadi kalau yang 1 miliar dikeluarin untuk menyumbangkan ke anak yatim, dengan 3 juta duit menang yang 3 juta itu Pak. Ini amalan terkait dengan waktu. Ya, terkait dengan waktu. Kalau bisa nanti nyumbang nyantun anak yatim di hari selain hari-hari kurban itu. Di hari itu Pak, ayo sing-singan dengan baju. Ya, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah orang-orang yang gemar mensyiarkan agama Allah, pertanda yaitu keluar dari hati yang bertakwa. Ya, hari Idul Adha 10 itu ibadah kurban. Ayo kita gemakan. Nih dari sekarang nih, woro-woro terus Pak. Seperti Bapak mengumumkan zakat di malam-malam ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang belum zakat, ya kami tunggu sampai jam 1 malam, bisa gitu. Ya, begitu Pak. Sama sekarang pun panitia kurban boleh woro-woro seperti itu. Untuk apa? Menjadi Pak daya tarik, mengingat. Kalau sholat Jumat kan sudah ada pengingatnya. Jumat barokah. Betul Pak ya? Betul ya? Ya, Masjid Khairul Ummah ini Pak terkenal sudah. Ya, Masjid Takliful Qulub, Khairul Ummah, ya itu terkenal. Ya, banyak makanannya, enak-enak. Ya, kan jadi daya tarik Pak. Itu tukang Pak Gojek Pak kalau dengar nggak kemana-mana, kemari Pak. Ya, itu Pak daya tarik sudah ada. Nah sekarang untuk Idul Adha, ayo buat daya tarik, nggak usah malu. Ya nggak usah malu. Ini syiar Allah, gitu Pak. Ini syiar Allah. Jadi kalau kita mensyiarkan, menggaungkan, ya menggelorakan semangat umat, masya Allah Pak. Itu nggak sembarangan dari hati yang biasa itu Pak. Itu pertanda ada ruh juang, ruh giroh jihad. Jihad itu tidak mesti harus perang di medan tempur Pak. Ya memakmurkan kayak bapak-bapak begini nih. Ya, mungkin bapak banyak ada kerjaan habis isya ini. Ustadz kan habis maghrib sampai isya. Kenapa sekarang habis isya? Itu. Ya udah kalau begitu pulang aja. Tapi kemudian bapak ya bersabar duduk, meskipun mungkin kagak enak kalau nggak ngaji. Ya Ustadz Tajudian kenal saya ntar cariin wajah nggak ada gitu. Ya tapi Pak kalau untuk ngaji niatnya begitu tetap dapat pahala. Ini uniknya ngaji, uniknya di majelis taklim, uniknya di majelis zikir gitu. Nah jadi bapak, ayo kita gelorakan ibadah kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Terus apalagi amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah bapak-bapak, yaitu ya qat'ul azfar. Ya. Jangan motong kuku, jangan motong, ya bukan kalau tangan jangan Pak, kukunya maksud saya. Ya. Jangan motong kuku di tangan ataupun di kaki. Motong bulu sekujur badan, ya, bulu kumis, bulu jenggot, dada, ketek, terus ke bawah. Ya, sampai bulu yang di kaki nih. Yang lagi ngasah, ngetes, bukan ngetes, iya betul ngetes ketajaman, buat tajam, ya buat apa? Ya nggak tahu buat apa itu, jagal bukan, kurban kagak, ya, tapi memang biasa gitu Pak, lagunya orang perumahan, datang dari sebelah timur, bawa golok, nyoren golok, keren gitu ya, datang dari sebelah barat, datang selatan, utara, keren-keren goloknya, nih golok boleh beli gua kemarin. Ya ngabul-ngabulin begitu Pak. Ya pas buat motong mah ya tapi nggak apa-apa Pak, yang penting nggak dipakai buat berantem gitu ya, nggak apa-apa gitu, silaturahmi golok lah bahasanya, pencinta golok gitu ya. Nah jadi bapak jangan, ini khususnya untuk siapa? Yang kurban ya, untuk yang kurban. Idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, fa'arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka apa? Jangan motong tadi itu Pak, kuku, bulu itu. Lah kalau bapak nggak kurban, lah potong Pak, silakan itu kuku, itu rambut, monggo. Bodoh menanan kalau kata orang sini Pak. Ya, nggak aci, nggak masuk itu yang nggak kurban. Yang kurban maksudnya agar apa? Agar nanti disaksikan sekujur tubuhnya. Karena kurban itu Pak, masya Allah manfaatnya luar biasa Pak. Baik secara spiritual, kemudian medikal, sosial. Orang yang berkurban secara spiritual tenang hatinya Pak, kuat jiwanya itu Pak. Ya udah mengalahkan godaan setan. Duit 3 juta itu kan banyak Pak. Apalagi kondisi saat seperti ini, betul ya? Nah kemudian apa? Tidak, untuk beribadah kepada Allah tidak ada kata-kata banyak. Aku tidak boleh pelit, dikeluarkan. Meskipun mungkin nabung setiap bulan berapa ribu gitu ya, intinya sampai 3 juta itu Pak. Dan kemudian secara medikal sehat. Kenapa bisa sehat? Diawali tadi hati tenang. Hati tenang ini Pak, panglima hati ini. Panglima tenang nih hati ini, tangan pun tenang Pak. Coba kalau hati marah, pengennya mukul gitu, betul Pak ya? Ya, terus ini hati nggak tenang, perut lapar, udah apa aja itu Pak? Ya, mangga orang habis dan sebagainya, ya dan seterusnya. Nah, kemudian kalau hati sudah tenang, pikiran pun ikut tenang. Nah, sekarang kalau pikiran ikut tenang, perasaan ikut tenang, di situ kata kunci sehat. Ya, ahli kesehatan baik yang muslim ataupun non muslim mengatakan apa? Penyakit sumbernya 80% bukan dari makanan, tapi dari perasaan, pikiran.
Tuh. Ya, ini alhamdulillah saya melihat dari tadi dari sini sono nggak ada yang ngeblank pandangan Bapak. Berarti pikirannya ya happy semua, enjoy. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, gampang, Pak. Ada ilmu fisiognomi, ilmu membaca wajah. Itu untuk menjatuhkan lawan itu nggak usah capek-capek. Kalau guru silat itu ngajarinya ya jangan kau lihat tangan, tapi lihat mata lawan. Karena dari mata lawan itu terbaca gerak ke kanan ke kiri, ya kuda-kuda bagaimana dan seterusnya. Kalau ilmu moderatnya fisiognomi. Ya, orang Pak kalau lagi ngeblank, ya mandang saya pun misalnya gitu. Ya kayak Pak Asmat yang niatin saya, padahal bukan niatin saya. Ya, tembus itu jidat saya, tembus tembok sono. Ya, kalau saya begini pun begini aja Pak Asmat. Ya. Ya, itu Pak. Ya, banyak pikiran. Makanya kalau pengen sehat Pak, happy, bahagia. Bapak makan sate besok nih waktu Idul Adha 30 tusuk kambing, makan aja Pak. Ya nggak ada masalah. Yang penting apa? Pikiran tenang. Ini kan masalahnya temen juga gembos-gembosin, apalagi bini, apalagi satenya boleh beli di depan sonono. Ya mah pengen makan sate. Ya bang sate kata bapak 30 tusuk, istri bapak ngikut. Ya darah tinggi. Ya ya terkumat darah tinggi. Ada 5 kali itu istri bilang begitu. Pak enggak usah sampai 30 tusuk bapak makan sate, baru 5 tusuk cenat-cenut itu langsung. Ya. Ya. Dan yang paling pertama darah tinggi bukan bapak, istri bapak. Ya ujung-ujungnya Pak dua-duanya KO itu Pak. Kenapa bapak istrinya kemudian darah tinggi? Duit terbatas, makan sate 30 tusuk, nyut-nyutan pala bini itu Pak. Ya. Ya, jadi Bapak ingat perkataan orang tua kita tempo dahulu. Ya, saya masih ingat betul emak saya, nenek saya makan apa aja ketika mungkin ada yang bilang, jangan banyak-banyak makannya, ntar sakit. Apa kata orang tua? Udah, sehat, pokoknya sehat. Udah makan aja, sehat. Lah sehat beneran, Pak. Coba kalau ntar sakit, dipikirin aja. Iya ya, sakit apa kagak ya? Sakit apa kagak ya? Ya, ujung-ujungnya sakit Pak. Buat pikiran itu tenang Pak. Ya, maka apa? Dengan berkurban kita berbagi tenang. Dan dimensi apa? Sosial. Ya Allah Pak, ibadah yang paling unik cash saat itu juga, dan kebahagiaan itu diukur dengan alat pun bisa, yaitu apa? Berbagi. Itu Pak. Ini ahli non muslim di Jepang sana Pak, heran, kaget. Apa? Kok orang Islam diperintahkan berbagi ya? Ada apa konsep ajarannya tersebut? Ini orang luar negeri itu Pak memang dibiayai. Makanya mereka itu pinter-pinter dan mereka banyak memiliki rumusan-rumusan baru. Karena apa? Orang-orang pinternya dihargai oleh pemerintahnya, bahkan didanai untuk meneliti ini, meneliti itu. Di Indonesia Pak belum ada yang meneliti daun bisa ngomong, kembang bisa ngomong. Di Turki sudah ada ya yang namanya bunga adzan. Kenapa disebut bunga adzan? Karena setelah diteliti itu bunga dengan alat yang canggih, mekarnya kalau pas adzan yang 5 waktu. Allahu Akbar, langsung mekar Pak. Allahu Akbar. Adzan selesai Pak, nutup lagi. Tek. Kok bisa tahu gitu? Nah peneliti Pak dengan alat yang canggih itu. Dan kemudian itu tumbuh-tumbuhan ngomong kalau malam hari. Ngomongnya gimana? Allah. Itu siapa yang meneliti? Itu orang-orang di luar sana. Ya, kenapa? Alat dikasih, dihargai orang-orang pinternya. Ya, kalau di Indonesia gimana? Orang-orang pinter? Hah? Gimana di Indonesia? Hah? Nah, di penjara orang-orang pinter, nggak dihargai. Ya, diawali dari daerah-daerah kampung dah. Orang-orang pinter Pak di wilayah kita kurang dihargai. Orang pinter kalah dengan preman. Bapak lebih takut dengan preman apa lebih takut dengan ustadz Pak? Ayo jujur aja dah. Jujur aja. Ya. Lebih takut dengan preman apa dengan ustadz? Preman yang ada tato-tatoan itu. Ya. Bapak ngeliat ustadz yang jidatnya ada hitamnya malah ngeledek. Tuh. Ya, coba kalau preman ya ada tatonya di mata sebelah gitu. Ya sebelah pipinya, waduh, wah pokoknya Pak, nah ini Pak, ya ini kita naik ke yang lebih tinggi di pemerintahan, orang pintar gak dihargai Pak, ya kalah, saya yang sekolah jauh-jauh Pak, ke luar negeri, ya nggak dihargai Pak, sreng Pak ya, jadi direktur Pak, apa komisaris, ya yang tiap hari gitaran doang.
Ya, yang suka gelek bisa jadi itu Pak. Ya, nggak taunya jadi komisaris atau direktur Pak? Komisaris ya. Ya, motong rambut aja kagak pas baru maksud, direkturnya kemudian nasihatin potong rambutnya ya, anting-antingnya dilepas ya. Ya Allah Pak, yang pinter-pinter ahli telkom banyak Pak, yang sampai ke luar negeri, apa jadinya? Ya sudah Pak, nah, inilah Indonesia. Makanya khususnya kita jamaah di akhir rumah Pak, hargailah orang-orang yang berilmu Pak. Insya Allah keberkahan akan muncul, gitu ya. Nah, orang berilmu itu tidak mesti harus ilmu agama saja Pak. Yang ahli sound system itu orang berilmu, hargai. Yang ahli mekanik orang berilmu, yang media ahli media itu orang berilmu. Yang ahli perairan galon misalnya itu orang berilmu, hargai. Pokoknya orang berilmu hargai. Ya, ya, ya. Siapa? Kang Jum. Ya itu Pak, ya ahli pergalonan itu Pak. Ya, saya masih punya utang Kang ya. Ya, ya, ya. Kemarin nganterin belum saya bayar Pak. Ya, jangan racuni saya Kang ya. Ya, ini racun Ustaz Tajudin dikit-dikit ini. Awas. Ya, saya minumnya dari sini Pak. Ya, sama dengan Bapak. Baik. Nah, kemudian Bapak-bapak, kita lanjutkan apalagi amalannya. Ya, tadi sudah yaumut tarwiyah, yaumul arafah sudah. Jadi yang jelas sekali puasa 1 sampai 7 sampai 9 maksudnya, tapi 8-9-nya disebut harinya tarwiyah dan arafah. Kemudian tanggal 10-nya berkurban, dan kemudian tidak memotong ya kuku dan bulu bagi atau rambut bagi yang akan berkurban. Kemudian Bapak-bapak, ini kisah an Aisyah radhiyallahu anha, tapi kisah yang berasas Pak, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Anna syaban, beliau menceritakan Pak, menyampaikan ada seorang laki-laki kana sohibas sima. Ini laki-laki Pak demen banget yang namanya kebaikan. Ya, ngaji dengerin begini kayak bapak-bapak nih demen banget. Itu Pak. Pokoknya haus ilmu, haus kebaikan. Itu kalau ada majlis di mana aja dia datengin. Kalau nggak bisa datengin dia dengerin. Bedanya dengan bapak-bapak Pak, dia nggak tidur Pak di majelis taklim. Ya. Kalau kita dengerin ganti klip. Bener Pak, saya bahasanya bolak-balik ke Timur Tengah, Asia Selatan gitu Pak. Kalau itu Pak yang namanya majelis taklim begini nih Pak nih, ya Allah girohnya itu Pak, mau kakek-kakek, mau pemuda itu supaya kalau denger, biasa halakoh satu masjid bisa ada 4 majelis taklim Pak. Gitu. Kalau yang gede-gede masjidnya itu Pak, setiap titik ada tauhid, syariah, ya terus bahasan apa nih, bisa tinggal milih, kemudian duduk itu Pak, kan bisa nyambung, ya antara jamaah sini jamaah sono. Itu Pak, ada yang sengaja sejak banget bawa kursi dari rumah begitu, ada yang bawa kursi yang empuk begini Pak buat nyender begitu tuh, dengerinnya nyantai Pak begitu tuh dengerinnya tuh. Kalau di Indonesia kan nggak enak begitu Pak ya, begini. Ya bapak-bapak nggak apa-apa sekarang begini. Belonjor juga nggak apa-apa, depan saya gitu nggak apa-apa gitu, nyantai aja, nyantai Pak gitu, nyantai. Yang penting apa? Konsentrasi dengerin tuh, jangan belonjor, tentang tidur ya. Ya biarin aja. Kalau bapak belonjor tidur, saya tinggal pulang betulan ya. Ya pas bangun Ustadz udah kagak ada ya. Itu. Nah jadi bapak ya, ini Sohibus Sima senang banget dengan kebaikan Pak, senang banget pokoknya. Nah kemudian bapak-bapak, apa yang terjadi? Wa kana idza halla hilalun dzilhijjah asbah shaiman. Ini pemuda Pak, ketika bulan sabit muncul, sabit apa? Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah mulai, anggap tadi sore nih, ini anggap awal Dzulhijjah nih, muncul apa yang beliau lakukan besok paginya. Beliau Pak selama hidupnya berpuasa. Kemudian pabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada'ahu, sampai berita itu Pak kepada Rasulullah. Ya karena Sayyidah Aisyah Pak mengetahui, sampai juga ke Rasulullah. Kemudian apa? Ya dipanggil oleh Rasulullah pemuda tersebut, dan Rasulullah bertanya, "Ma yahmiluka ala siyami hadhil ayyam?" Wahai pemuda, apa yang menyebabkan kamu puasa di hari-hari ini? Di 10 pertama, masuk 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah, apa yang menyebabkan kamu puasa? Nah ini Pak, dalil itu enggak selamanya Rasulullah nyuruh, tapi kemudian nanti ada Rasulullah melihat sesuatu, Rasulullah kemudian diam. Ya, itu pertanyaan Rasulullah setuju, tapi belum tuntas di dalilnya Pak. Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Qal bi abi anta wa ummi ya Rasulullah."
demi Allah kalau bahasa kitanya, demi bapak dan ibuku, demi Allah kalau bahasa kitanya, sungguh ya Rasulullah, innaha, sesungguhnya yang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah ya ayyamul masyair, ayyamul hajj, ya hari-hari masyair, hari-hari haji. Ya, udah masuk Pak ini haji ya? Haji itu berapa hari Pak? Saya mau nanya nih, ya. Ayo, berapa hari haji itu sebenarnya? Ayo, berapa hari? Ya. Berapa hari? 11 hari. Berapa hari? 3 hari. Ya, berapa hari? 2 hari. Ya, udah ada yang 3, 2 aja dah. Ya, 1. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202. Ya 197-nya al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Kalimatnya bulan-bulan berarti bukan 1 bulan. Haji itu kapan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari bulan Syawal. Itu udah mulai haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal 1 bulan penuh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai 10 hari. Ya, sampai tanggal 13. Nah, terus spesifiknya haji spesifiknya berapa hari? Pak, kita hitung spesifiknya haji. Haji itu al-hajju Arafah. Haji itu Pak wukuf di padang Arafah. Udah itu tandanya. Orang kalau haji wukuf di padang Arafah tanggal 9-nya dah pasti haji. Kalau ada orang haji Pak di tanggal 9 Dzulhijjah dia ketiduran di hotel, ya ketiduran di hotel Pak, nggak bangun, ya, nggak bangun sampai matahari terbenam, batal Pak hajinya, karena dia tidak ikut wukuf di padang Arafah, gitu Pak. Nah kita hitung Pak ya haji itu tanggal 9 wukuf, ya tanggal 10 melontar kita ke Mina, melontar jamroh apa? Kan ada 3, ula, wusto, akobah. Melontar jumroh ula yang akobah sana Pak 1 doang. Wusto, ula ditinggalkan dulu tanggal 10. Tanggal 11 kita datang lagi. Ya, datang lagi. Yang ngapain? Melontar 3-3-nya. Tembok sana ula, di sini wusto tengah, ya ula itu pertama dan akobah itu yang ketiga, yang bahasa yang terakhir yang besar itu Pak. Nah, kemudian Pak ini tanggal 11 ya. Di tanggal 12 balik lagi melontar jamratul ula, wusto, akobah. Tuh, berapa hari udah tuh? 4 ya. Faman ta'ajjala fi yaumain 202 Al-Baqarah. Siapa yang setelah melontar sampai tanggal 12 ini maksudnya pengen pulang buru-buru, sah atau tidak hajinya Pak? Sah, boleh pulang. Itu mungkin Bapak punya pesawat setelah tanggal 12 Dzulhijjah. Ya di Indonesia masih ada yang orang motong karena ini ayyamut tasyrik, tidak boleh berpuasa juga. Nah, boleh pulang silakan. Padahal belum tanggal 13, sah. Tapi wa man takhara, siapa yang mengakhirkan sampai tanggal 13 tentunya lebih baik. Jadi total haji 5 hari cuma. Ya, minimalnya 4 hari. Itu Pak. Lah, terus jamaah haji Indonesia kok lama banget? Nah, ini terkait dengan transportasi, penerbangan Pak. Ya, kalau jamaah haji Indonesia jumlahnya berapa Pak? Biasanya 200.000 lebih ya. Ya Allah Pak, kalau 1 hari itu jamaah haji Indonesia doang, penerbangan dari negara yang lain Pak terganggu. Itu ya terganggu. Nah, kemudian kan kita tahu sendiri Pak, kalau memang bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Paham maksudnya Pak ya? Ya paham dah. Ya kalau cepat-cepat Pak, ntar uang hotelnya kan, kalau misalnya hotel ya lumayan Pak. Kalau 1 kamar 100 real dipocel 20 real kali berapa ribu kamar, lah itu Pak. Ya kayak Bapak nggak tahu aja. Itu Pak. Nah jadi Bapak, di sini beliau mengatakan, ini pemuda tadi, ini adalah hari-hari haji wahai Rasulullah. Asallahu ayusyrikoni fi du'aihim. Aku tidak haji, semoga aku tergolong ya sebagaimana ya mereka mendapatkan pahala di hari-hari ini. Itu Pak. Ya jadi Bapak, terlebih kita Pak haji enggak, ya belum punya duit misalnya Pak, ayo berjibaku. Mereka capek, duit bahasanya mengeluarkan duit banyak, keluarga mereka tinggalkan. Yang haji nih di sana pun harus sedih meninggal keluarga.
Dan terus juga capek luar biasa Pak, haji itu Pak, capek Pak. Makanya kalau bisa bapak-bapak yang muda-muda nih berangkat. Ya, nah sekarang permasalahannya nungguin sampai 20 tahun. Ya, Pak RW usianya berapa sekarang? 50. Yang bener. Ya anggaplah 50, nggak apa-apa 50. Nah kalau nunggu 20 tahun, ya Allah, itu ya kuatan tongkatnya daripada betis Pak RW gitu ya. Nah jadi ini masalah Pak. Makanya kalau bisa Pak, bayi-bayi udah daftarin haji aja Pak. Ya biar pas 20 tahun dia segar badannya tuh, masih remaja berangkat. Enak Pak kalau hajian itu badan masih kuat. Tuh, kalau udah sepuh ya kasihan Pak. Apalagi sibuk nyari duit untuk ongkos, ilmunya nggak dipelajari. Udah di sana bengong aja. Kemana Ustad? Ayo tawaf di mana Ustad? Ya bagaimana tawafnya Ustad? Ya ayo keliling kayak gitu. Capek Ustad. Udah repot dah kalau begitu. Ya masa menggendong gitu ya. Coba kalau masih muda, Ustaz, ini kita habis ini kemana? Tawaf, kurang 1 putaran. Oke Pak Ustaz. Brok. Itu Pak. Apalagi pernah saya melihat Pak, pasukan dari Lebanon yang mereka sedang libur digunakan untuk umroh waktu itu. Mohon maaf, haji. Itu berbaris Pak, brok. Tawafnya itu ya bentuk barisan rapi, ya namanya tentara terlatih Pak. Brok. Itu Pak, ngelihat mereka ya rasanya darah jiroh juang jihad kita berasa. Umat Islam kalau seperti ini dahsyat betul. Itu baru berjalan Pak bersama-sama. Brok ya. Ini ya. Ya, apalagi musim corona begitu Pak, langsung ditarik sama polisi Arab itu Pak, Bapak corona. Ya itu Pak. Nah baik Bapak-Bapak, ya jadi hajian itu sebentar Pak. Ya adapun lama karena apa? Ya transportasinya, yang penerbangannya maksudnya. Kemudian setelah itu barulah Rasulullah SAW Pak, ketika mendapati pemuda ini seperti ini dan alasannya begitu masuk akal. Beliau ingin juga andil dalam hari-hari yang masyair, hari-hari haji ini. Kemudian Rasulullah bersabda, fa innalaka fi kulli yaumin tasumuhu adla mi'atu raqabah. Ya, wahai fulan pemuda, sesungguhnya untukmu di setiap hari yang kau puasai, maksudnya 10 pertama Pak, sampai tanggal 9 maksudnya. Ya, di Rasulullah menjelaskan, di setiap harinya 1 sampai tanggal 7. 1 sampai tanggal 7 dulu Pak. Apa kata Rasulullah? Pahalanya sama seperti kau membebaskan 100 budak. Tuh, berpuasa di tanggal 1, 2, 3 sampai 7. Terus seperti apa lagi? Wa mi'ata badanah, seperti menyedekahkan 100 unta. Dan seperti apa lagi? Wa mi'ata parosin yuhmalu alaiha fi sabilillah, seperti kau menyumbangkan apa? 100 ekor kuda untuk berjuang di jalan Allah. Itu puasa tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian Bapak-bapak, fa idza kana yaumut tarwiyah, apabila datang hari tarwiyahnya tanggal 8 Dzulhijjah, Bapak-bapak, kata Rasulullah dalam sabdanya, ya palaka fiha, maka untukmu pahala adalah alfi raqabah, naik Pak dari 100 jadi 1000. Maka kau dapat pahala seperti membebaskan 1000 budak, seperti kau menyedekahkan 1000 unta, seperti kau menyedekahkan 1000 kuda untuk berperang membela agama Allah. Nah terus fa idza kana yaumu Arafah, apabila datang hari Arafah kau berpuasa di situ, maka apa? Palaka fiha adla alfai raqabah, naik lagi Pak dari 1000 jadi 2000. Kalau kau puasa di yaum Arafah, di hari Arafah, maka kau seperti mendapatkan pahala seperti membebaskan 2000 budak, kemudian seperti menyedekahkan 2000 unta dan 2000 kuda yang digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Rasulullah yang lain, ya'dilu saumu yauma Arafah bisanatain. Puasa Arafah pahalanya 2 tahun. Ya, seperti pahala 2 tahun. Artinya qablah wa ba'dah, diampuni dosa-dosa kita sebelum dan setelah. Sedangkan yaumu Asyura, ya puasa Asyura itu puasa tanggal berapa, Pak? 10 Muharram. Ini puasa pertama dalam Islam, Pak, yang diwajibkan, bukan Ramadan. Tapi versinya yang mewajibkan bukan Allah, tapi Rasul
Rasulullah. Artinya perintah yang memerintahkan puasa pertama kali kepada umat Rasulullah puasa apa? Asyura. Ya, itu di tahun pertama Hijriah. Di tahun kedua Hijriah diturunkan surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Rasulullah kemudian yang mau puasa Arafah falyasum, yang mau puasa Asyura falyasum, berpuasalah. Yang tidak enggak apa-apa. Kenapa? Rasulullah tahu diri. Dulu belum ada perintah dari Allah, maka aku perintahkan puasa Asyura. Sekarang Allah memerintahkan, maka apa? Bergeser. Perintah dariku adalah sunnah, perintah dari Allah adalah wajib. Itu Pak. Makanya bapak-bapak RT harus tahu diri. Ya udah punya aturan, Pak RW punya aturan nih, gitu. Maka apa? Lihat, ya nampaknya aturan Pak RW ini lebih kuat. Maka apa? Nyadar, saya bawahannya, saya harus manut. Begitu Pak. Ya kayak Rasulullah mengajarkan seperti itu. Enggak dutrun aja. Aku kan nabimu ya Allah. Ya padahal bisa aja Rasulullah. Rasulullah itu Pak kekasih sejati Allah. Rasulullah itu kekasih sejati Allah Pak. Ya pokoknya spesial banget Rasulullah di hadapan Allah. Kalaupun beliau mau seperti itu bisa saja. Tapi apa? Rasulullah mendidik kita untuk tunduk taat patuh kepada Allah, kepada pemimpin dan seterusnya, tentunya dalam konteks ketaatan kebaikan kepada Allah. Nah kemudian bapak-bapak, nah di sini ada tambahan wawasan untuk kita Pak. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, innallaha ikhtara minal ayyam arba'ah. Sesungguhnya Allah memilih hari dari 365 hari, 4 hari yang dipilih spesial sekali. Ya, luar biasa, Masya Allah. Kemudian wa minas syuhur arba'ah. Allah punya 12 bulan dalam 1 tahun, Allah pilih 4 bulan yang luar biasa, Masya Allah. Kemudian bapak-bapak, wa minan nisa arba'ah. Perempuan wadon banyak betul di muka bumi, dari Siti Hawa sampai bayi perempuan terakhir nanti yang dilahirkan, tapi 4 perempuan yang dipilih luar biasa, Masya Allah. Kemudian wa arbatun yasbikuna ilal jannah, dan ada 4 orang yang apa? Didahulukan masuk surganya Pak. Ya. Kemudian wa arba'atu ishtaqat lahumul jannah, dan ada 4 orang yang surga rindu banget kepada 4 orang ini. Bapak berbunga-bunga, saya itu Pak Ustadz. Ya, saya itu Pak Ustadz orangnya. Ntar dulu Pak, ya ini masih baru mukadimahnya nih, ntar dijelasin. Tapi bagus Pak kalau bisa Bapak bilang gitu. Ada 4 orang dirindukan oleh surga, sangat rindu sekali surga itu kepada 4 orang itu. Dalam hati, saya itu Pak Ustadz, saya banget itu Pak Ustadz. Bagus Pak, optimis. Ya, ya jangan kayak Nikita Mirzani, ya bangga pengen masuk neraka gitu. Ya tapi kalau misalnya Bapak nyombong juga, nih saya orang yang paling dirindukan surga, ya bisa jadi Nikita Mirzani lebih baik Pak. Ya itu, jangan nyombong intinya. Nah sekarang kita mulai. 4 hari itu apa dari 365 hari dalam 1 tahun? Pertama, Yaumul Jumu'ah. Tuh Pak, kan jangan bermain-main dengan hari Jumat Pak. Ya, maksudnya bukan keramatnya, gunakan untuk ibadah. Di sini dikatakan fihi, di hari Jumat tersebut, saatun, ada waktu, la yuwafiqullah abdun muslimun, ya yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahullah iyyahu. Ini hari Pak, kalau ada orang Islam minta kapan saja di hari ini ya, dari terbenam matahari dimulainya hari Jumat sampai malam dini hari, kemudian pagi, siang, sore sampai terbenam matahari berganti hari, itu Pak hari Jumat itu malam dan siangnya mustajab. Ya makanya jangan disia-siakan. Apalagi turun hujan di hari Jumat, apalagi turun hujannya itu di sore hari. Ya kayak tadi misalnya nih hari Jumat nih, tadi kan hujan Pak, jangan sia-siakan. Doa mustajab itu ketika apa? Di hari Jumat tuh ya, di sore hari plus hujan. Ketika hujan turun doa mustajab Pak. Ini hujan turun ngedumel aja, rumah bocor, payung nggak punya, mobil nggak punya. Ya ayo aja marah-marahin. Tuh gara-gara gua kawin sama lu, miskin banget, gua nggak punya payung. Berantem. Cobalah Pak ketika kehujanan, ya Allah perkenankan saya, Allah bisa ya Allah punya mobil, kasihan anak istri saya ya Allah. Begitu Pak. Ya insya Allah ntar dikasih. Ya kalaupun nggak mobil-mobilan dulu lah, nggak apa-apa. Maksudnya apa? Seneng banget kalau ngeliat mobil sedan. Ya wah yang begini nih, mobil-mobilan aja kalau sedan bagus ya. Nah apalagi mobil beneran. Begitu Pak. Harus ada pematiknya gitu. Harus ada pematiknya Pak. Biarin kalau ada anak-anak itu pas seneng mobil truk, biarin. Ya halusinasinya jalan nanti dia.
ya ngong 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 gitu Pak. Ya biarin. Ya itu doa ya mereka dalam keinginannya, asanya, cita-citanya. Kemudian Bapak-bapak, kalau kita minta urusan dunia dan akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat. Kemudian yang kedua hari apa? Yaumu Arafah, sesuai bahasan kita, hari Arafah Pak yang kedua. Pak idza kana yaumu Arafah, kalau hari Arafah tiba Pak, yubahillahu taala, Allah membangga-banggakan siapa? Hambanya di hadapan siapa? Penduduk langit, yaitu malaikat. Bagaimana cara Allah membanggakannya? Begini Pak, Allah bicara di hadapan malaikat di langit di saat orang sedang wukuf di padang Arafah. Ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ibadi, unzuru ila ibadi, lihat kepada hambaku yang sedang kumpul di padang Arafah. Ya, apa kemudian dikatakan? Ja'u syu'shan gubron, mereka datang ke padang Arafah, tempat yang disyariatkan itu, dalam keadaan syu'shan gubron, rambut acak-acakan, terus baju ya bahasanya bukan compang-camping Pak, karena kan 2 helai doang tuh kain ihram. Terus ini banyak rambut acak-acakan. Kenapa? Ini kan hadis turunnya dulu Pak, nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang dari hotel pakai mobil, ya bahasanya Pak masih rapi. Kalau dulu jalan Pak, dan jauh Pak, itu jalan 22 km dari Masjidil Haram ke Padang Arafah Pak. Jauh apa dekat Pak? Jauh. Alhamdulillah, ini bukannya untuk ria Pak, untuk memotivasi bapak-bapak. Ya haji pertama saya jalan kaki dari hotel, tapi berangkatnya tanggal 8. Tanggal 8, malam ke-8 saya nginep di Mina. Ya karena memang Rasulullah begitu ngikutin. Ya berlima orang. Ya dengan teman mahasiswa saat itu menjadi panitia. Yuk kita coba yuk jalan kaki Pak. Lumayan Pak. Ya apa namanya kaki ini rasanya pada ya kan panas juga Pak, nginep ya di penginapan di sana, maksudnya di tenda, belum ada orang Pak, karena memang masih sepi. Besok paginya berangkat ke Padang Arafah jalan kaki juga. Nah selanjutnya ke Muzdalifah Pak, jalan kaki juga, ditambah ke Muzdalifah Pak, tambah panjang lagi. Tapi rasanya puas, membayangkan dulu para sahabat Rasulullah seperti ini gitu Pak. Seperti ini, belum lagi dempet-dempetannya Pak, dan seterusnya. Itu nanti bapak-bapak kalau hajian boleh ya, mungkin berdua bertiga izin aja sama ketua rombongan, Pak Ketua saya mau jalan nanti ya, sejalannya tanggal 8 gitu. Kenapa? Saya pengen mengikuti jejak napak tilas perjalanan Rasulullah dulu bagaimana begitu Pak. Jangan khawatir Pak, ya aman, dan jangan khawatir kelaparan. Itu ya, di sana makanan berlimpah ruah Pak. Nah kemudian Pak, wahai malaikatku, lihat hamba-hambaku, pandanglah hamba-hambaku, mereka datang ke tempat ini padang Arafah dalam kondisi rambut acak-acakan, baju juga sama. Maksudnya Pak, 2 kain ihram itu karena apa? Badai Pak, banyak debu-debu, pasir dan sebagainya. Qad anfaqu amwal, mereka datang dengan apa? Menafkahkan, mengeluarkan harta bendanya, ongkos maksudnya Pak. Wa at'abu al-abdan, badan mereka letih. Ya ishadu, maka saksikan oleh kalian, ini qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Tuh, makanya Pak, hari di mana Allah mengampuni di satu titik dan paling banyak itu terjadi pada hari Arafah. Kita yang di sini ngapain Pak? Yang nggak haji, mereka wukuf, kita di sini ngapain? Puasa. Itu Pak, puasa. Ya tentunya bagi yang tidak ada ujur syar'i, kalau sedang sakit nggak apa-apa. Gitu Pak, nggak ada masalah. Kita Idul Adha hari Selasa ya. Nah, berarti puasanya hari Senin. Tanggal 20 Juli ya. Idul Adha maksudnya. Nah, tanggal 19 Juli kita, maksud tanggalan Masihnya, tanggal Hijriahnya tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah 19 Juli. Ya, nah, lagi-lagi masuk ilmu fikih. Boleh enggak 2 niat satu puasa? Tuh, ini lagi masalah fikih Pak. Jangan bilang nggak boleh, saklek ya, bid'ah itu nggak boleh. Jangan ya, itu kan jatuh hari Senin Pak ya. Hari Arafah besok jatuh hari Senin kan ya. Ya kan hari Senin ada puasa sunnah Senin Pak ya. Dan plus itu hari Arafah ya. Ya Bapak pengen puasa hari Senin juga, apalagi yang sudah terbiasa. Dilalahnya ini hari Arafah, bagaimana? Ya madhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'inya langsung yang berpendapat, tapi ashabul wujuh, ya pengikut Imam Syafi'i yang ternama, ilmunya luar biasa, didengar dan pendapatnya didengar, dipakai.
Mengatakan apa? Boleh 2 niat 1 hari. Niat apa saja? Niat puasa hari Senin dan niat puasa hari Arafah. Monggo silakan. Ya kalau Bapak tanya nanti pahalanya gimana? Ya Allah Pak. Ya kalau soal pahala serahkan kepada Allah. Itu serahkan pada Allah. Nanti kebanyakan enggak ya? Ya Allah Pak. Ya. Lagu-lagunya dah. Ya ini ibadahnya orang kalau masih nyari pahala repot. Ya orang ibadahnya nyari pujian repot gitu ya. Ya sakit hati pokoknya Pak. Nah kemudian yang ketiga hari apa? Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan. Fa idza kana yaumun nahar, apabila tiba hari penyembelihan, wa qarabal abdu qurbanahu, dan hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan kurbannya. Kurban itu artinya apa Pak? Dari qoroba, artinya mendekatkan diri kurban itu. Makanya bapak-bapak kalau kurban sama artinya bapak sedang mendekatkan diri kepada Allah. Nah kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dalam hadis yang sahih Pak, kita jalan dekatin diri ke Allah, Allah lari Pak. Kita lari dekatin diri ke Allah, Allah seperti kilat Pak. Artinya apa? Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan 3 juta Pak, Allah kasih kita Pak berkali-kali lipat nanti. Ya, itu masalahnya Pak, setan itu pinter bener, was-was. Kalau 10 juta dikeluarin 3 juta, jadi nggak 10 juta dong. Tuh begitu dah Pak ya. Ya coba bisa nggak ya 2 juta ya? Ya ngerayu ke ketua DKM, Pak ketua DKM, sapinya ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, ada nggak Pak DKM? Maksudnya gimana? Ya yang tipe 1 mungkin 4 juta, tipe 2, yang tipe 3, 4-nya itu yang 2 juta. Ya kali 7, 14. Ada Pak sapi yang 14 juta ada. Kalau dulu anak-anak masih sekolah itu sapi anak SMP yang lagi latihan gitu. Ya kalau umurnya cukup nggak ada masalah, cuma kecilnya itu. Permasalahannya ya biasa kalau orang udah pelit begitu Pak, nanti grogi, sapi dituntun, yang lain 21 juta, dia 14 juta, ya yang lain, dia nuntut dah ketua panitia, Pak Tua, kenapa sapi saya kok bunyinya gitu? Tuh ya. Ya nggak ngerasa dia itu, sulit Pak menghadapin umat itu ya makanya pentingnya pengajian begini ya. Alhamdulillah Pak, kita dikit-dikit dikikis gitu, udah nggak apa-apa kalau memang 2 juta 14 juta bertujuh ya, kemudian beli sapi kecil tapi udah cukup syaratnya, udah gak ada masalah. Mau bunyinya ya nggak apa-apa ya, dibilang kecil amat itu sapi siapa ya, ditulisin lagi namanya gede banget tuh ya. Yang gede nggak ada namanya ya, malu tiap hari dia gitu, sapinya nama dia dibaca, udah nggak usah pikirin itu, ikhlas sudah karena Allah itu. Yang penting apa? Belajar sudah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai Pak ya kita ini di saat momen kita mendekatkan diri, yang lain mendekatkan diri, kita enggak itu. Bapak kalau kurban tetap dapat nanti kupon, nggak pakai kupon dapat nanti panitia nanti spesialkan itu yang kurban, paha belakangnya itu diambil ya. Terus berapa atau tanya ya, nomor 1, nomor 2 sampai 7, ada yang mau minta apa? Saya minta hati, tuh ambil hatinya sapi tuh ya. Terus minta paha ya, ambil paha mana, depan belakang ya, tapi jangan paha satu geluntung, paha satu orang itu. Arti daging berapa kilo lah, 1 kilo kayak 2 kilo kayak gitu ya. Kalau satu orang satu itu sapi, yang satu minta paha belakang ya sempurna, yang satu yang nomor 2 minta paha belakang sebelah kiri sempurna, yang satu paha depan ya sempurna, 4 orang ya. Terus 3 orangnya lagi minta hati ya, ujung-ujung Pak yang dapat kupon dapat jeroan doang itu ya. Ya jangan Pak, ada aturan mainnya. Termasuk panitia boleh Pak yang masak ambil dari situ. Ini perdebatannya nggak pernah putus-putus nih, ntar terulang lagi nih. Ini kalau saya buka pertanyaan, Bapak-bapak silakan yang mau bertanya tentang kurban, pasti pertanyaannya terulang lagi. Panitia boleh nggak Pak Ustadz makan daging kurban? Tuh ditanya lagi. Kulitnya dijual boleh nggak Pak Ustadz? Ditanya lagi. Ya udah Pak, insting itu jalan. Ya insting itu jalan, maksudnya apa? Syariat itu Pak, syariat kita itu nggak bertolak belakang Pak dengan nurani kita, tapi tidak semua harus dinuranikan itu. Artinya apa? Kulit kalau nggak dijual, nggak diurus akan busuk dan terbuang mubazir. Itu logika itu udah ada tuh Pak, tuh udah ada tuh gitu ya. Silakan. Terus panitia belum makan pagi-pagi terus ngerubuin sapi, nguliti sapi, nyacak-nyacak daging, bisa jadi Pak dia yang tercacak nanti, lepek langsung ya, pingsan. Kenapa? Kelaparan.
Ya Allah Pak, tahun depan ya Bapak pulan bagian bendahara Pak, panitia kurban. Aduh, ogah saya. Nanti takut kecacak-cacak lagi saya. Pingsan. Kenapa nggak boleh makan sedikit pun? Ya Allah Pak, gitu ya. Jangan saklek membabi buta Pak, gitu ya. Betul, ya ada aturan semuanya tentunya tidak berlebihan. Kemudian Bapak hari apa lagi? Warabiuha yaumul fitr, hari Idul Fitri Pak. Di hari Idul Fitri Pak, dengan bangganya di sini hadisnya cukup panjang, saya bacakan di akhirnya, ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad. Ini kata malaikat yang disuruh oleh Allah, irji'u ila buyutikum, pulang kalian ke rumah kalian. Kenapa? Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Sesungguhnya keburukanmu, dosamu di hari ini setelah berpuasa sebulan penuh. Di hari apa maksud Idul Fitri? Kita sholat Idul Fitri itu Pak setelah pulang. Cuma kita nggak dengar saja. Malaikat berseru untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad. Dengan kita belajar begini kita jadi tahu. Itu malaikat Pak menggema, berseru, hai umat Muhammad, pulanglah kalian ke rumah kalian dalam kondisi apa? Buddilat, diganti sudah keburukanmu dengan kebaikan oleh Allah. Tuh, makanya di hari raya Idul Fitri hati kita senang, bahagia. Betul Pak Salah Pak? Senang kan ya di hari Idul Fitri? Mungkin karena pakaian baru, atau mungkin karena bisa pulang kampung dan seterusnya. Intinya bahagia banget di hari Idul Fitri. Itu Pak, bahasa dendam pun tertahan di hari itu. Kenapa? Ini Pak, kebaikan itu Pak membawa ketenangan. Sedangkan kejahatan, dosa membawa ketidaktenangan, kegelisahan. Betul Pak Salah Pak? Coba bohong. Orang bohong itu Pak menderita. Betul Pak ya? Menderita. Ya, misalnya apa? Bapak dapat 2 nih. Apa nih? Kopi susu, dapat 2 gelas. Yang satu nggak dapat Pak. Yang satu ditaruh di sebelahnya sini Pak. Ya di sini. Ya satu di depan. Yang satu nengok kanan, nengok kiri, mana jatah gua? Itu Pak, ya hati itu nggak tenang, ngumpetin segelas kopi susu. Ya, ya depan panas, belakang masih panas. Ya depan diminumin aja, seruput. Tujuannya apa? Cepet habis. Setelah habis, yang belakang diambil, dimasukin gelasnya, blek, gitu ya. Kan nggak kelihatan 2. Ya, jadi 1 tuh. Tapi hatinya Pak, dak-dikduk, ya Allah, sebelah belakang gua jajan niat tadi ya. Itu Pak rasanya nggak enak. Coba Pak, kalau kita jujur bahasa, saya dapat, kamu nggak dapat, diambil sama dia Pak. Rasanya Pak, hati itu plong. Ya, hati itu plong. Apalagi kalau niatnya udah ria, gua paling mantep di sini, paling dermawan. Kopi gua kasih ke orang lain. Tuh Pak. Ya. Ya, jadi Bapak bermainlah terus kejujuran Pak, biar tenang hati kita. Kemudian Bapak-bapak, wa amma syuhru al-arba'ah, bulan yang 4 sudah disebutkan tadi. Yang 3 bermata rantai, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 berpisah, yaitu Rajab. Kemudian perempuan dari sekian banyak 4 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Beliau-beliau itu Pak Maryam binti Imran. Siapa Pak? Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Itu Pak, ibunya Nabi Isa. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Ya, siapa beliau Pak? Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda kita semuanya Pak. Ya, semoga kita kelak berjumpa dengan beliau. Sabiqatun nisa'il alamin ilal imani billah wa rasulih. Di sini dikatakan perempuan pertama kali yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dari semua wanita yang ada di muka bumi, beliaulah Sayyidah Khadijah, ya, yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulullah. Yang ketiga siapa? Wa Asiyah bintam Muzahim. Siapa Pak? Asiyah, bukan Aisyah. Asiyah. Siapa? Ibu susu Rasulullah. Ya, ya, dapat piala umroh, hadiah umroh Pak. Tapi karena salah bayar sendiri. Ya, Asiyah, ya binti Muzahim itu imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Luar biasa, masya Allah Pak. Al-Quran mencatat nama beliau. Dan ini pelajaran buat para istri-istri di zaman sekarang. Ini kalau pengajian ibu-ibu enak ini Pak. Ya kenapa? Asia punya suami, ngebladutnya luar biasa itu Pak. Fir'aun udah ngaku diri jadi Tuhan, galaknya galak luar biasa, pokoknya luar biasa kejahatannya semua. Tapi kok istrinya bisa masuk surga ya? Hebat gak Pak? Hebat. Bawa ini pulang ntar Pak, sampaikan ke istri Bapak. Ya, Mah, kau kenal Asia? Ya, siapa Bang Asia?
Ya ini masalahnya nih. Ya bini ngaji jarang, disuruh ngaji nggak mau. Ya pas suami mau ceramah, ya istriku sebelum tidur Pak, ya berbaring, wajah keduanya menatap ke plafon anternit. Istriku, kenalkah kau Asia? Langsung Pak, Asia apa lagi Asia ini? Ya, ya. Ya Allah Pak, bersabar ya Pak ya. Kalau istri kurang ilmu Pak memang repot. Makanya istri suruh ngaji terus Pak. Ya biar hari Sabtu ini di sini rame, di Abidin rame ngaji gitu. Ya jadi mau ngomong baik aja langsung dibantai itu. Ayo siapa lagi Asia? Kemarin Aminah, sekarang Asia. Ya mah jangan marah dulu. Asia itu istrinya Fir'aun. Terus kenapa? Udah kadung marah dia. Ya. Terus kenapa? Cerita-cerita istrinya orang Fir'aun. Ya Fir'aun kan orang jahat. Iya mah, Fir'aun sangat jahat sekali. Kalau ayah sejahat dia enggak? Enggak gitu. Enggak, kamu enggak ngaku Tuhan. Bagaimana ngaku Tuhan kolor aja enggak punya gitu. Ya Fir'aun apapun punya. Ya begini mah, dalam kitab diterangkan. Ya saya dengar Ustadz tadi ceramah. Ya Ustadz Tajudin ya. Yo, ya udah kadung marah awalnya. Ya ya Fir'aun itu jahat sekali, tapi istrinya dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih. Nah, mama ya punya suami yang kamu akui tadi nggak sejahat Fir'aun, mestinya mama terdepan di dalam surga nanti. Tuh, gitu Pak. Jadi jangan sampai ya kalah dengan Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asia. Kan bapak-bapak Pak, kalaupun bangor nggak bangor-bangor amat Pak. Paling juga bangor kalau nggak ada bini ngelirik janda, kalau ada bini nggak ngelirik kan? Betul. Coba kalau Fir'aun mau ada bini ke mau kagak ke? Ya luar biasa Fir'aun itu Pak. Nah ini pelajaran Pak, bawa pulang nih ilmu Pak nih. Ya tapi kalau nggak bisa Pak jangan, ntar ujungnya jadi berantem gitu. Memang nyeramain bini Pak luar biasa. Seperti nyeramain, mendingan naklukin singa daripada naklukin istri gitu. Kalau nyeramain bini Pak yang enak pakai amplop. Ya ada duitnya tapi tuh mah ya gitu Pak. Apalagi kondisi susah begini Pak ya. Jangan gara-gara tujuannya baik ngaji malah berantem. Kemudian siapa lagi Pak? Wa Fatimah bintu Muhammadin sayyidatu nisaul jannah. Yang terakhir yang keempat yang dipilih oleh Allah adalah Fatimah bintu Muhammadin, anaknya Rasulullah. Beliau Pak dijadikan penghulu dari seluruh wanita di surga nanti. Pemimpinnya beliau Fatimah. Ya Allah Pak, kalau membahas tentang kisah Sayyidah Fatimah, mata ini pengen nangis rasanya Pak. Kenapa? Rasulullah sangat menspesialkan beliau Pak. Beliau kalau rindu surga Rasulullah, kemana beliau perginya? Yang dipandang wajah Fatimah. Ya radhiyallahu anha, luar biasa Masya Allah Pak. Itu ya boleh Pak. Makanya kalau bisa Pak, nama-nama anak kita ya ambillah dari nama-nama ya keluarga Rasulullah. Ya bukti kecintaan kita Pak. Ya maksudnya ini jangan Meriam Belina, ya Nikita Mirzani, Avanza, ya terus apa? Ya ya Nokia. Yang penting ada AA-nya keren katanya gitu. Ya tujuannya apa? Supaya anak saya nanti jadi artis, gampang disebutnya gitu. Ya artis kagak, stres iya nanti gitu ya. Ya kalau nama itu doa Pak. Nama itu doa. Saya baru percaya nama itu doa Pak. Nama Muhammad artinya terpuji. Nggak pantas preman Pak namanya Muhammad. Nih gua preman di sini, nama gua Muhammad. Tuh nggak pantas Pak. Ya, ya nggak pantas. Ya penakluk Konstantinopel, namanya ya kalau bahasa sono Mahmed gitu ya, Mehmed. Ya Muhammad Al-Fatih tuh. Ya beliau bukan preman, beliau panglima perang yang luar biasa gitu. Sama Pak, ya saya juga baru menyadari kenapa bapak saya ngasih nama emak saya Tajudin, artinya mahkota agama. Di saat tahun 77 saya dilahirkan, gitu ya. Rupanya Pak nama itu mencambuk diri saya. Ya seandainya Pak mungkin nama saya, misalnya siapa nama saya misalnya John misalnya, ya, ya mungkin sekarang Pak saya jadi preman di sini Pak. Ya ini Khairul Ummah nih saya datengin, Anipan sini, ya Suanda sini. Ya mana jatah air sini. Ya sini jatah air sini. Wah, bisa jadi Pak. Tato itu Pak di telinga, tato di tangan, tato bisa jadi. Ya ketika kemudian nama saya Tajudin, mikir-mikir Pak, mahkota agama.
terus gue jadi preman nongkrong di Asem, yang nggak pantas amat. Dan nggak takut orang, Pak. Preman Asem Tajudin nggak takut orang. Ya preman namanya Tajudin nggak takut, preman namanya Muhammad nggak takut orang, Pak. Ya Rembo gitu Pak namanya, Keling namanya gitu Pak. Ya ya subhanallah Pak, kasih nama yang baik-baik ke anak-anak kita Pak. Doa. Kemudian Pak, yang pertama kali didahulukan masuk surga siapa? Palikuli kaumin, setiap kaum ada Pak yang didahulukan. Dari orang Arab pas Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari bangsa Arab yang pertama kali Pak dimasukkan dalam surganya Allah. Terus dari Persia Salman Al-Farisi, pengasih ide, ya pembuat parit pada saat perang Honda. Kemudian Suhaib, ya Sohibur Rum. Nah Suhaib ini Pak pejuang ulung dari Romawi. Ya, jadi beliau masuk Islam, kemudian jadi pejuang ulung dan ahli filsafat. Ya, semua kebisaan beliau dikerahkan untuk membantu Rasulullah. Ini dari bangsa Romawi, pertama kali dimasukkan surga adalah Suhaib. Kemudian Bilal, Sabiqul Habasyah. Bilal yang kita kenal, pengumandang adzan pertama, yang beliau tidak mampu mengumandangkan adzan setelah Rasulullah wafat. Kenapa? Setiap menyebut asyhadu anna Muhammadnya itu Pak, beliau tidak sanggup menuntaskan. Karena kesedihan, ya karena kesedihan. Ini kayak Kang Jum dengan Kang Musri, ya kan berdua-dua nih, ya sama Rasulullah dengan Bilal. Jadi beliau itu Pak, Rasulullah dan Bilal bergantian. Kalau bisa Bilal ya tidur dibangunin Rasulullah dan sebaliknya. Ya ini berdua ini. Ya ntar kalau udah menikah mungkin pindah kemana, sulit ini rasanya untuk berpisah. Ya kalau perlu ya nikahnya sama anak kembar. Cariin ya bangun bersama, yang ngederin air bersama, luar biasa pertemuan di medan dakwah gitu Pak, masya Allah. Ya ini ya tenang ya, nanti Pak RW banyak stok ya ya. Nah kemudian ya bapak-bapak siapa lagi? Mohon maaf, yang 4 sudah Bilal. Kemudian wa amal arba'ah alladzina ishtaqat lahumul jannah, 4 orang yang dirindukan surga, rindu banget kepada 4 orang ini. Ya, ada yang angkat tangan? Saya. Tadi kuliah subuh ada saya, Pak Ustadz. ya Ustadz Bayu, kenal kan? Ya Ustadz Bayu yang teman tabligh, saya Pak Ustadz. Iya. Nah, pertama adalah Pak Ali ibni Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ini Pak, masya Allah ya, kita sudah kenal semua bagaimana pribadi beliau, kehebatan beliau. Yang kedua Salman Al-Farisi, lagi-lagi masuk di sini Pak. Ya karena memang Salman Al-Farisi ini Pak, ya Allah dari sisi otaknya, perhatian pada perjuangan Islam Pak. Makanya bapak-bapak contoh nih, ya orang-orang seperti ini Pak, beliau-beliau ini di dunianya berjibaku untuk agama Allah. Ya beliau sudah tidak ada, kita tidak tahu zaman waktu beliau hidup, tapi sejarah mencatat tidak akan pernah kering, tidak akan pernah usang itu dari catatan sejarah. Itu Pak. Ya kalau kita mungkin Pak nggak bisa seperti beliau-beliau, ya paling tidak apa yang bisa kita lakukan Pak? Itu ya. Ya seperti saat ini mungkin kampung kita tengah diserang dengan apa? Obat-obatan. 450 toko obat, pengakuan dari pemilik obat. Ya yang pekerjanya kita kandangin di Polsek Bantar Gebang. Ya 2 malam mengakui kami punya 450 toko obat. Toko obat apa? Obat koplo, pil koplo. Itu Pak. Ya, yang 3 minggu lalu malam minggu yang kita sweeping dan kita dapati 1286 butir obat pil kuning tuh Pak, koplo, yang buat apa? Menghancurkan anak-anak sekolah. Ya kenapa? Murah 2.500 gitu Pak. Ya itu. Dan apa kata si pemilik itu? Ya menurut saya bilang bajingan kamu, bangsat kamu, anjing kamu. Saya bilang Pak begitu. Ayo sekarang ambil senjatamu, senjata tajam atau apa, kita duel. Di mana tempatnya? Mohon maaf Pak, sebuah sok jagoan. Karena ternyata Pak, dia orang Bekasi asli, Jati Asih rumahnya, dan pernah jadi anggota FPI terus dipecat. Kok bisa seperti itu jadinya Pak? Ya gua ngomong gitu Pak, karena lagi marah. Gua mati-matian membangun generasi Bekasi untuk menjadi orang yang ya tahu jiwa, raga, harga diri, berjuang. Ya elu mati-matian dengan 450 toko obat Pak. Ya banyak apa sedikit Pak? Tinggal dibagi 12 kecamatan. Di Bekasi ada 12 kecamatan Pak. Bagi 450 bagi 12 Pak. Masya Allah. Makanya Mustika Jaya terutama Cimuning paling banyak Pak.
Nah, di Mustika Jaya alhamdulillah yang yang udah selesai, maksudnya memang itu aja yang kita tahu di Asem dan di dekat rumah saya itu, Pak. Ya, ada pada rumah saya. Iya benar, Pak. Makanya dari polsek, dari polres sampai ustadz sampai ketawa. Ada apa, Pak? Saya sendiri nggak tahu, Pak. Ya, itu nggak salah toko obat. Kenapa, Pak? Lah itu dekat rumah Pak Ustadz. Ya, di mana? ya mungkin nggak tahu, Pak, tapi alhamdulillah sudah Pak RT-nya langsung bergerak. Ya, kenapa? Kalau tidak, teman-teman dari Mustika Jaya yang lain akan bergerak, Pak, gitu ya, akan bergerak. Dan bir, masya Allah ini, Pak, ya, bir Marbun, yang Marbun ini Mutiara Gading yang sudah disegel tanggal 13 Januari 2020, ya, setelah perjuangan bersama-sama kita 3 bulan 4 hari, ya, kemudian dinodai lagi, jualan lagi, Pak, dia. Dan gudangnya diindikasi ada di wilayah kita, yaitu, Pak, setelah di Grand Wisata mungkin nggak mampu membayar, ya, kemudian masuk lagi ke zona kita Mutiara Gading khususnya. Jadi bapak-bapak jangan bilang Sambu Niagara, Pak Ustadz, jangan, Pak. Alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah, ya, Pak Denanang Seno almarhum dipanggil Allah lahir, ya apa namanya, Pak RW kita, ya, Pak DKM kita, Pak Hanipan, beliau ya memimpin forum masyarakat Kecamatan Mustika Jaya, ya, alhamdulillah beliau semakin terasah di lapangan, ya, insya Allah dari aparat dimanapun beliau dikenal, pergerakan ini di bawah komando beliau, ya, dan bersatu dengan forum umat Islam Mustika Jaya. Dalam konteks ini saya sendiri sebagai ketuanya, bersinergi kita bersama-sama, ada Pak Hanipan, ada saya, ada Pak Hanipan, dan ada bapak-bapak semuanya, kita support, Pak. Dan saya luar biasa bersyukur kepada Allah, rupanya RW 33 ini melahirkan mujahid-mujahid, ya, tentunya elegan, Pak, bukan mujahid tanda kutip mau bakbikuk, tidak. Pak Denanang Seno lahir dari RW sini, ya, Pak Denanang Seno pergi digantikan oleh orang dari RW sini, ya, rupanya ya kalau begini, Pak, cocok khairul ummah, ya, umat terbaik, cocok melahirkan generasi itu, Pak. Penting, Pak, ngaji kita tentang 10 Dzulhijjah, Pak, itu penting, tapi lebih penting yang ini nih, Pak, titik ini nih. Ya, seperti Salman Al Farisi memikirkan milieu lingkungannya, kita sekarang mikirin, Pak. Banyak sekali, Pak, bir yang sudah disita, ya, yang di Marbun. Kemudian sebelahnya yang ada Indomaret, Pak, ya. Ya, itu yang PW, ya, yang PW itu mobil PW jual kopi. Kemudian yang di tadi malam 2 toko di Permata, Rumah Sakit Permata sebelah utaranya, pinggir jalan. Nah, ada lagi di Zamrud yang besar, saingan dari Marbun. Itu yang punya polisi tapi udah pensiunan, polisi air itu, Pak. Sudah kita data semuanya dan insya Allah akan kita tuntaskan. Nah, nanti bapak-bapak kalau ada seruan support, ya, kalau perlu, Pak, ya, seolah seperti Muhammad Al-Fatih, kalaupun tidak ada kuda, ya, dengan kendaraan motor, ya, Pak Ketua keluar, mau kemana Pak Ketua, ya, mau sweeping atau mau nyegel atau mau nutup miras, nggak usah diminta, Pak, langsung starter motor, bismillah, kontak yang lain, bismillah, ya, bertemu di satu titik kumpul, bismillah, ya, jangan arogan main bakbikuk biasa orang Indonesia kalau udah 4 orang 5 orang sok berani udah. Coba kalau ditinggal 4 orang dia sendirian, enggak bang, enggak, maaf bang. Lagu-laguannya gitu, ya. Kita insya Allah elegan, kita musyawarah dulu, bukti kita kumpulin sampai beli kita, ya, ini Pak Ketua mengomandoi beli kamera canggih, kita simpan, ya, kita gunakan untuk mencari barang bukti, beli birnya. Ini Pak RW sering beli bir ini, ya. Ya, Pak Hanifan ini sering beli bir lebih 2 juta udah gitu. Tapi pakai apa? Ya, pakai duit forum yang dari bapak-bapak itu. Terus untuk apa? Ya, barang bukti itu, Pak. Ya, karena memang ini kemaslahatan, bukan uang pribadi, kita gunakan uang umat. Sehingga apa? Ketika ngomong nanti kuat gitu. Dan pertanggungjawaban pun ada di forum, di grup, ya, forum masyarakat Kecamatan Mustika Jaya akan dilaporkan nanti di sana. Itu, Pak, ya. Jadi perlu diketahui forum masyarakat Kecamatan Mustika Jaya, ya, ketuanya Pak Hanifan. Ya, doakan beliau kuat, tangguh, ya, dalam menjalani amanah yang ada. Gitu, Pak, ya. Nah, jadi Bapak, ayo kita peduli seperti Salman Al Farisi, tercatat dalam sejarah, tidak pernah usang, tidak pernah terhapus namanya. Jaya abadi, surga merinduinya. Semoga kita semuanya dirindukan. Gitu, ya. Mau dirindukan oleh surga, Pak? Ayo berbuat. Kemudian siapa yang ketiga? Ammar bin Yasir. Nah, ini Pak Ammar bin Yasir disiksa tiada tara sampai beliau mengatakan, aku lupa apa yang kulupakan. Saking dahsyatnya siksaan terhadap diriku. Gara-gara apa? Masuk Islam. Ammar bin Yasir, Pak. Ya, pokoknya siksanya luar biasa oleh orang kafir.
dibakar Pak. Ya, Ammar bin Yasir itu sampai dibakar karena gara-gara masuk Islam. Kemudian Rasulullah megang kepalanya, wahai api, sebagaimana kau dingin di hadapan Ibrahim, dinginlah di hadapannya Ammar bin Yasir. Tuh Pak, orang-orang pilihan Pak, tenang aja Pak. Orang kalau memperjuangkan agama Allah, ya bala tentara akan hadir Pak, baik junudan lam taroha, ya dari tentara yang nampak ataupun tidak nampak. Itu Pak ya. Maka jangan khawatir ya, termasuk Pak Ketua. Ayo kita bersama-sama sampai batas waktu yang Allah takdirkan. Entah saya duluan meninggal atau mungkin ya entah mungkin duluan ya salah nyebut saya Pak. Ya entah saya belakangannya meninggal atau mungkin Pak Ketua duluannya meninggal. Gak apa-apa. Maksudnya ya kita jalani. Ya, saya senang Pak. Ya, saya senang lihat bapak-bapak, ya terutama apa orang perumahan kok ya siap siaga mau berjibaku. Senang banget saya Pak gitu ya. Makanya kalau ada bapak-bapak ada masalah, tolonglah ya infokan kami orang kampung. Ya, insya Allah kalau kami mampu membantu, kami bantu Pak. Apalagi urusannya untuk demo-demoan. Ya, senang bener Pak kita. Ya. Ya, baik. Kemudian yang keempat siapa? Wal Miqdad bin Aswad. Ya, Miqdad ini siapa? Budak ya di kerajaan Bizantium. Ini Pak, dan kembali ke Islam, masuk Islam. Budak Pak dalam tekanan tapi kembali ke Islam dan nanti surga merindukannya. Sebagai penutup Bapak, Rasulullah bersabda, "Man shoma yaumal at-tarwiyah," siapa orang yang puasa tanggal 8 Dzulhijjah, "A'tahullahu thawaba sabri Ayyub alaihissalam ala balaihi." Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala Nabi Ayyub bersabar atas penyakit yang diderita olehnya. Nabi Ayub Pak luar biasa penyakitnya, ya rontok, ya sekujur badannya. Makanya kalau ada corona nggak ada apa-apanya Pak dibandingkan dengan apa yang dialami Nabi Ayub. Saking dahsyatnya baunya, istrinya ngusir, "Wahai Ayub suamiku, ya rakyat warga di sini nggak setuju kamu ada di sini, termasuk aku, baumu luar biasa." Akhirnya apa Pak? Diasingkan ke dalam goa. Makanya kemudian dalam kisah Ayub berjanji, kalau aku sembuh nanti akan ku cambuk istriku 100 kali. Tuh Pak, di dalam gua Ayub bersabar Pak, sampai kemudian datang suara Pak dari Allah, "Ayub, ya pukulkan kakimu." Nah ini kakinya Pak, Nabi Ayub tinggal tulang doang, udah meropol dagingnya, nyerinya luar biasa itu Pak, tapi nggak pernah mengeluh. Padahal Nabi Ayub diminta istrinya, "Nabi, wahai Ayub suamiku, semua nabi doanya dikabul, cobalah kau berdoa kepada Allah minta disembuhkan." Apa jawabnya? "Tidak istriku." Itu Allah kasih aku nikmat puluhan tahun, sakit baru hanya beberapa bulan, kalaupun tahun baru 1 tahun. Aku malu ya minta kepada Allah, biarlah. Kemudian Pak dalam gua itu gejrik tekankan kakimu, ketuk-ketuk kakimu ke batu, keluar air Pak. Air itu keluar, kemudian mandilah. Ya Allah Pak, orang luka mandi pakai air kan logikanya perih Pak. Tapi disinilah mukjizat. Kemudian dagingnya Pak meropol, yang sudah meropol tumbuh kembali, luka-lukanya rontok dan daging muda itu muncul kembali, ya sembuh. Nah dilemanya apa? Ayub sudah sembuh, ucapannya tadi Pak, ini kan seorang nabi Pak, ucapan nabi itu bahasanya Pak jangan sampai ya dikhianati oleh sendirinya. Terekam dalam Al-Quran, "Aku akan menghukum istriku dengan 100 cambukan." Nabi Ayub mikir-mikir Pak, 100 cambuk, 1 kali aja udah baler, ya 5 kali udah babak belur. Akhirnya apa? Nabi Ayub mensiasati, nyambuknya bukan dengan cambuk yang seperti cambuk ya kuda lumping itu ya, panjang itu bukan, tapi apa? Ke kebun yang ada rumput-rumput, diikat dikit ya, rumput itu disatukan, kemudian dipukulkan ke tubuh istrinya 100 kali, plak plak, dihitung 100 kali. Nah kemudian tertunaikan sudah itu Pak. Artinya apa? Kasih sayang masih ada Pak. Karena itulah yang dimau oleh Allah Ar-Rahman dan Rahim. Nah kemudian Bapak-bapak, siapa orang yang berpuasa waman soma yauma Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, a'tahullahu thawaba mithla sawabi Isa ya alaihissalam. Orang yang puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, maka apa? Akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Isa alaihissalam. Loh, emang Nabi Isa kenapa? Pak, Nabi Isa itu Pak sakit hati, kalau bahasa kitanya luar biasa sakit hatinya. Apa kaitannya? Nabi Isa saat ini masih hidup atau sudah diwafatkan oleh Allah? Hidup. Di mana tinggalnya? Di langit kedua bersama Nabi Yahya. Kok ketahuan? Nabi Muhammad waktu Mi'raj, ketika diketuk pintu pertama, di situ ada Nabi Adam. Diketuk pintu kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa.
Ditutup pintu langit ketiga ada Nabi Yusuf, Nabi Idris dan seterusnya. Ya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan sampai 7 Nabi Musa. Jadi Bapak-bapak, ya di sini ketahuan Nabi Isa masih hidup, Pak. Dan itu firman Allah. Nanti akan turun untuk apa? Melaksanakan, Pak, perintah Allah. Apa pertama? Ini. Ya, Nabi Isa itu, Pak, setiap saat marahnya luar biasa. Tapi apa? Ya beliau berusaha sabar. Kenapa? Beliau nggak pernah bilang ketika hidup berdakwahnya di dunia dirinya sebagai Tuhan. Itu, Pak, itu Nabi Muhammad, Pak, kita cinta banget dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah Bapak mengatakan bahasanya Nabi Muhammad adalah Tuhan. Kalau kekasih Allah, oke. Tapi kalau Nabi Muhammad Tuhan segala-galanya, sampai minta, ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong aku, agisni. Ya, seperti orang Syiah berbuat, maka Pak, Nabi Muhammad sendiri akan murka sekali dengan kita. Tuh. Jadi Pak, ya para nabi itu clear banget menyampaikan tauhid kepada kita. Nabi Isa juga demikian. Tapi kok bisa kemudian murid-muridnya yang berkhianat? Nabi Isa diangkat ke langit kedua untuk apa? Tujuannya nanti diturunkan. Ya, terakhir untuk apa? 3 tanggung jawab, 3 tugas beliau menuntaskan. Kemudian bumi ini hancur setelahnya. Pertama, membunuh Dajjal dengan al-battar, pedang, salah satu pedang Rasulullah. Tulis di internet itu, di YouTube ataupun di mana itu ya, ALBATTAR, al-battar. Nanti keluar pedang yang begitu indah, tertulis di situ nama Nabi Hud dan nabi-nabi yang lainnya. Dengan pedang itu nanti Dajjal akan dibunuh. Ya, kemudian yang kedua apa? Menghancurkan salib. Nah, ini jadi sabaran Nabi Isa dituntaskan di detik itu. Salib nanti akan dihancurkan. Kenapa? Yang diyakini yang disalib adalah diri beliau. Padahal beliau tidak pernah dalam Injil Barnabas pasal 96, 97 ayat 17, 18, 19 dengan tegas Isa berkata, Mesias, di situ dikatakan, aku bukan Tuhan dan aku bukan anak Tuhan. Itu, Pak. Itu. Nah, kemudian Bapak, apalagi yang ketiga, membunuh babi. Ya, ini unik, Pak. Saya mau nanya. Ya, ada nggak perintah Rasulullah membunuh hewan? Ada nggak? Ada. Kalajengking, ula, gitu ya. Ya, itu pokoknya membahayakan. Ada. Babi disebut nggak di situ? Enggak. Padahal babi haram, diharamkan. Tapi kenapa tidak ada perintahnya? Karena apa? Ada sesinya nanti ini khusus untuk Nabi Isa. Ini tugas Nabi Isa nanti bunuh babi. Nabi Isa nggak pernah ngajarin Pak makan babi panggang. Ini diumumin lagi. Aduh, Pak, ya Bapak salah nyoblos rasanya dulu itu ya. ya, baik, Bapak-bapak, sampai di sini pertemuan kita. Ya mohon maaf ya, sampai 9:30 kurang 5 itu, Pak ya. Ya ini ya uplok bener, Pak. Emang kalau ngaji kitab enak, Pak, gitu. Ya kalau di rumah ini, Pak, di meja belajar, ayo aja gitu, Pak. Ya sampai ngantuk baru selesai. Secoret-coret, setandain ini dan seterusnya. Emang kalau ngaji kitab itu ngaji intisari sebenarnya, Pak, gitu ya. Baik, ada pertanyaan mungkin? Udah Pak Ustadz, udah malam. Ya. Ya, baik Bapak-bapak, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Memang sudah malam juga, Bapak-bapak mungkin ya mau istirahat, belum makan, ya termasuk saya juga belum makan, gitu ya. Nanti kita makan, ya bekakak insyaallah. Ya. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dalam ucapan saya dan Qur'an didengar, demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Wabil khusus Bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini dan umumnya yang mendengar di luar sana, saya berusaha menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah serta perkataan ulama yang soleh dalam rangka tawasau bil haq wa sabar. Semoga kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, saya ingatkan kembali ya, minum probiotik G8. Ini bukan promosi. Ini ngasih tahu gitu ya. Ya. Ya, kalau promosi saya nggak mungkin jualnya, yayasan bukan saya, ya kelompok, ya nggak mungkin jualnya 50.000, ya harga pasaran 120-300.000, termasuk dosen yang saya suruh ngirim ke Jakarta bertanya, Pak jual probiotik? Iya. Berapa duit? 50. Loh murah sekali, Pak. Bapak kenapa nanya? Saya jual juga, Pak. Berapa? Ya 300.000 tuh ya. Kenapa dijual murah? Karena yang tujuannya untuk dakwah umat Rasulullah. Jangan sampai diberati, udah kondisi sulit dipersulit lagi, tidak. Jangan. Kita berikan bahasa yang terbaik. Pengennya sih ngasih gratis, Pak. Udah kita hitung-hitung itu, Pak. Berapa total warga Musia Jaya? Ya berapa botol dibutuhkan? Wow, ya banyak nian.
ya belum cukup duitnya Pak, sehingga apa, ya udah penting balik modal itu Pak. Insya Allah Pak yang sehat minum probiotik ini saya terus menerus menyuarakan Pak. Silakan Bapak tuduh saya tukang obat, jualan obat, ya silakan. Intinya Pak, saya nggak berani jualan di rumah Allah ini Pak. Kalau tujuan jualan saya takut dilaknat oleh Allah. Tapi tujuan apa? Supaya kita ini kuat segera keluar dari pandemi ini Pak. Karena ini perang proksi, perang di mana pasukan diganti, senjata diganti, nggak nampak oleh mata. Jadi dengan virus kita berdebat terus. Virus corona ada, yang satu bilang tidak, nggak taunya kelepek. Ya kenapa? Imun kita terganggu Pak gara-gara berdebat. Berdebatnya kita kan kalau udah nggak setuju Pak, sampai makan pun ke bawah. Di depan bini marah juga. Gara-gara apa? Pak marah banget itu. Wah tadi berdebat. Nah terus kok bawa ke rumah? Ya gua kesal juga masih sekarang. Itu penyakitnya kita. Nah jadi Bapak, ketika imun kita habis berdebat kemudian turun, masuk virus apapun, gampang KO-nya. Nah karena itulah salah satu penangkalnya adalah apa? Udah Pak, sedikit berdebat, kemudian apa? Tangkal dengan kuatkan imunitas tubuh. Bagaimana caranya? Cara tercepat terbaik apa? Minum probiotik G8. Di dalamnya ada 17.000 strain bakteri. Strain itu suku. Ya nanti suku itu Pak, kalau datang musuh agak loyo, nanti bakteri yang cocok disuruh tek. Kalau misalnya virusnya mantap banget, nanti bakteri yang paling mantap yang akan turun tangan. Itu Pak penjelasan dari profesor pembuat formulatornya. Ya beliau Pak lebih ustadz daripada ustadz, lebih kiai daripada kiai. Kenapa? Anak kiai besar Pak beliau, tapi otaknya kelebihan otak, cerdasnya kelebihan kecerdasan. Makanya bukan lagi ngapal Quran, tapi apa? Mengkaji tentang kebesaran Allah melalui bakteri dan virus itu Pak ya. Nah jadi Bapak ayo yang sakit segera minumkan Pak. Kalau Bapak mau minum 1 botol sekaligus boleh, apalagi udah divaksin itu Pak ya, minum probiotik. Ya sebenarnya ada satu lagi G21 40.000 strain, tapi Pak sulit sekali mendapatkannya. Kenapa? Orang seluruh Indonesia Pak yang sudah tahu itu borong, apalagi yang divaksin itu borong itu Pak. Kemarin ada TNI ke rumah saya Pak, Ustadz sudah divaksin gimana? Minum ini. Minumnya gimana? Pikir saya kan TNI orangnya kuat, minum 1 botol Pak. Ya minum Pak langsung 1 botol depan saya. Dalam hati saya mencret dah. Ya saya pantau Pak, sorenya minum pagi. Gimana Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, seger badan. Besok paginya, gimana Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, seger badan. Saya pikir ngomong mencret Pak Ustadz. Enggak, ya kalau Bapak punya mah Bapak sembuh dengan itu Pak. Nanti mules perut habis minum itu, biarin, mencret biarin. Itu Pak lagi bereaksi, Pak sembuh. Saya sendiri merasakan minum di malam hari pertama kali dulu nggak bisa tidur Pak. Ya kenceng perut saya begak. Ustadz nelpon profesornya, tenang Ustadz ya, besok Ustadz enak perutnya, mahnya sembuh. Ternyata alhamdulillah Pak. Dulu sepinter bener Pak, dikit-dikit begitu aja ya kayak Pak Asmat itu ya. gerak gerok ya. Sekarang Pak alhamdulillah ya betul Pak. Jadi ya Bapak-bapak mari kita berjibaku woro-woro yang terbaik. Jadi jangan sampai ya umat Rasulullah Pak kalah KO. Kalau kita Pak seperti saya misalnya udah minum hampir tiap hari boleh dibilang ya, kemudian Pak udah berusaha woro-woro udah nggak tahu saya misalnya Allah panggil sebabnya misalnya karena corona misalnya, maka apa Pak saya sudah berposisi meninggal dalam kondisi gagah. Setelah apa berperang sengit melawan corona berakhir syahid, bahasanya begitu. Bukan ngaku-ngaku Pak, artinya jangan KO. Kalaupun tiarap Pak, jangan tiarap tengkurap. Ya, kan tiarap tengkurap Pak itu. Tapi tiarap telentang. Ini guru saya Pak ngajarin, Tajudin. Kalau kamu nanti di masyarakat tiarapmu bukan tengkurap, tapi tiarap telentang. Apa maksudnya? Kalau orang tiarap tengkurap Pak nggak bisa ngapa-ngapain, jeger-jeger, nunduk begini aja. Ya. Tapi kalau tiarap telentang Pak, sambil jalan megang senjata, ini kaki dorong, tuh Pak. Ya terus ya sambil nembak kita dedet ya. Kalau megang pisau ada musuh cep begitu Pak. Nah, jadi kita berusaha Pak jadi orang yang sungguh-sungguh ya sampai batas akhir yang Allah berikan. Ya ini udah diem aja di rumah nggak taunya Pak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ya KO betul itu Pak, gitu Pak ya. Dah jangan banyak-banyak, ntar mual lagi kebanyakan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah doa belum Pak? Belum ya? Mari kita berdoa. Ya Allah, ij'al istima'ana hadza istiman mubarakan marhuman wa tafruqana min ba'di tafruqan mubarakan ma'suman. Ya Allah, barik lana balligh maqasidana. Ya Allah, ikhtimna bi husnil khatimah waj'al akhir kalamina la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ij'al hadhil qaryah mustika jaya aminatan thayyibatan wa anta ghafur warzuq ahlaha minats tsamarat man amana min bika wal yaumil akhir wadfana al ghala wal bala wal waba kuruna wal fahsya wal munkar waz zalazil waz zina war riba wal mihan wasu'al fitan ma zara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa tahiyyatuhum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.